Nah, Bapak Ibu sekalian, senang rasanya hari ini kita jumpa lagi dalam webinar series kita yang ketiga kalinya. Tentu terima kasih kepada Bu Devi Suraji di tengah kesibukannya di akhir tahun ya Bu. Jadi masih sempat untuk sharing hari ini kepada kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mary sekilas adalah beliau pada saat ini adalah memangku jabatan di Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT AP1. Hari ini kami mencoba untuk mengambil tema ini, Ibu, karena kami kepingin tahu dan mendapatkan insight dari Ibu tentang banyak hal tentang branding. Apa itu branding, apa pentingnya branding, dan bagaimana kita harus membranding baik dari sisi individu, korporat, maupun bisnis yang kita jalankan. Mohon izin Bu Devi, saya ingin menyampaikan sedikit untuk saya perkenalkan Ibu kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, karena memang peserta yang hadir pada hari ini selain AP1 Group, ada juga dari teman-teman kita di luar yang berkenan untuk gabung pada pagi hari ini. Ibu Devi Suraji menyelesaikan pendidikan S1 beliau di Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor. Jadi agak jauh juga Ibu ya dari perikanan ke bandar udara hari ini. Jadi master beliau di bidang Environmental Health Management di New Haven University, Connecticut, Amerika. Beliau melanglang buana juga untuk mencari ilmu. Kemudian dari catatan karir, kami mencatat Ibu pernah di Surveyor Indonesia sebagai General Manager Kompetensi Manajemen, kemudian di Indonesian Friday Concept sebagai Managing Director, kemudian pernah di Tricon Group Indonesia sebagai Chief Consultant, kemudian di WWF Indonesia. Nah ini WWF Indonesia, saya pikir teman-teman dan peserta sudah pernah dengar dan tidak asing lagi tentang WWF sebagai Marketing and Communication Director. Pernah juga beliau ini sebagai staf khusus Menteri BUMN. Dan pernah juga beliau di Telkom Indonesia Persero sebagai komisaris, dan saat ini beliau di AP1. Dan sebagaimana disampaikan tadi, beliau ini adalah salah satu Srikandi kita, dan tidak salah juga beliau aktif saat ini di Srikandi BUMN sebagai koordinator bidang kemitraan perempuan bidang kerja 5. Kira-kira gitu Ibu ya. Jadi dari catatan yang kami dapat dari intel kami Bu, jadi sangat banyak, sangat sibuk, super sibuk, kalau mau dan boleh disebut sebagai Wonder Woman-nya AP1. Rasanya rugi kalau nggak kita ikut hari ini. Jadi kita kepingin tahu tadi Bu, apa sih pentingnya Bu branding bagi kita dan bagaimana membranding? Untuk apa sih gitu kira-kira? Dan Ibu punya pengalaman banyak untuk bisa di-share hari ini. Sebelum dimulai kami sampaikan pantun dulu. Arangnya dibakar api. Jangan lupa siapin ikan. Yeay. Pada narasumber Ibu Devi kami Terima kasih. Pak Wedana, jangan minta pantun sama saya ya. Saya nggak nyiapin pantun. Oke. Mungkin sebelum saya masuk ke materi, boleh saya langsung Pak Wedana? Silakan Bu. Sebelum saya masuk ke materi. Silakan Ibu materi. Oke. To clarify sedikit, saya tidak pernah sekolah komunikasi yang formal maupun sekolah branding yang formal. Jadi kalau hari ini saya sharing, saya siapkan materi, itu berdasarkan mungkin perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup saya yang saya kemas menjadi sebuah cerita. Karena pada dasarnya setiap orang itu, branding itu sebetulnya seperti sebuah mendongeng. Nah, mendongeng itu apa yang membuat kita berbeda dengan orang lain adalah bagaimana dongeng kita atau cerita kita bisa memberikan dampak. Ya, boleh saya share materi nggak Pak Widana? Monggo Bu, kami siap. Monggo. Katanya saya tinggal ngomong next. Oke. Salah satu mungkin materi, salah satu yang saya bangga ya mungkin dalam perjalanan karir saya
adalah saya selalu berada di kondisi di mana saya bisa bertemu orang-orang yang luar biasa. Tadi Pak Widana bilang saya Wonder Woman, salah. Saya bukan Wonder Woman, saya berada di antara orang-orang yang wonderful. Ya, jadi yang memudahkan saya seolah-olah jadi Wonder Woman, padahal sebetulnya yang wonderful itu yang di sekitar saya. Nah, why itu penting? Disitulah sebetulnya cikal branding. Ya enggak? Brand itu bagus banget kalau bisa kita tampil bagus. Tetapi luar biasa dan exceptional pada saat yang menilai itu orang lain. Nah, itu yang mungkin dan itu yang membedakan orang membuat sebuah pencitraan dengan orang menjadikan brand itu sebagai leadership, ya. Dan mungkin yang saya share hari ini adalah how to put the brand together dengan bagaimana kita menjadi seorang leader, ya. Kenapa? Karena salah satu yang saya banggakan dalam perjalanan saya, terutama sekarang di AP1, saya melihat transformasinya angka 1/1. Nanti sambil ngobrol dan chat hari ini, saya share deh betapa hebatnya tempat teman-teman bekerja, dan siapapun yang dari luar angka 1/1, sekalian saya juga sharing juga, karena saya bisa duduk di depan teman-teman di webinar ini tidak mungkin terjadi kalau tidak karena peer maupun teman-teman bekerja saya, ya. Oke, next. Ini foto nih saya ambil waktu di mana? Banjarmasin, ya, di Banjarmasin. Saya tuh kebiasaan tuh bapak-bapak, kakak, mas-mas, mbak-mbak, itu kalau pergi kemanapun di AP1 ataupun dimanapun saya dinas, saya senang engage dengan masyarakat lokal. Kenapa? Karena ada satu hal yang dimiliki Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia, yaitu keberagaman budaya, keberagaman alam. So rugi kalau kita nggak bisa menjual itu, dan itulah yang membuat brand kita juga bisa menjadi lebih baik, ya. Coba next, ini mengenai brand chemistry dulu. Next. Ya, brand chemistry next. Oke, why my brand? Next. Ini saya pakai ini kayaknya slideshow ya. Why my brand? Oke, next. Satu, kenapa sih kita harus branding, personal branding? Aduh, orang Indonesia kan orangnya tengsinan ya kalau nggak salah ya, bapak-bapak dan ibu ya. Tengsinan itu bahasa bahasa jadul banget ya, kelihatan umur saya jadinya. Tengsin itu bahasa baby boomers ya. Kalau ya anak milenial mungkin ya malu lah nyebutnya. Saya belum dapat kata-katanya. Tapi idenya kenapa kita perlu melakukan personal brand? Personal brand itu nggak harus dilakukan oleh direksi saja. Nggak harus dilakukan oleh orang yang mau jadi direktur, nggak harus dilakukan oleh orang yang bidang marketing. Semua itu personal brand. Orang yang mau cari mertua juga personal branding, ya enggak? Gitu loh. Sekarang pernah dengar istilah bahwa the first five second counts. 5 detik pertama menentukan, ya kan? 5 detik pertama tuh orang bukan melihat kita cakap apa enggak, tapi mereka melihat kita menarik atau tidak. Dan 5 detik berikutnya mereka mendengarkan suara kita. Nah, personal branding itu sangat penting buat kita untuk kita melihat apa saja sih kelebihan dan maupun kekurangan. Jadi kayak self discovery. Perjalanan hidup saya suka cerita kepada teman-teman ya, kebetulan yang saya engage sehari-hari kan banyak kan dari komersial ya, baik itu dari aero, non aero maupun cabang. Kalau saya bilang saya itu orangnya takut sama crowd, ada yang percaya gitu loh. Saya itu nggak terlalu suka video karena pipi saya itu aslinya gendut tuh ya kan. Ini udah bawaan orok sampai kapanpun mau dikurusnya kayak apapun, ini saya tetap gembil di sebelah sini. Jadi saya selalu merasa, aduh, aku kan nggak oke kalau di foto ya. Tetapi promoting kita sendiri, kita jadi tahu apa sih kekurangan dan kelebihan kita. Oh, ternyata saya tipikalnya orang yang kalau mau tampil di depan umum, saya harus siap-siap dulu. Jadi personal branding membuat kita mau nggak mau explore diri kita. Kelebihan kita, kekurangan kita apa. Dan pada saat kita mengeksplor diri kita, apa yang terjadi? Kita memberikan awareness kepada publik atau orang lain, ini loh gue nih, ini aku, gitu loh. Devi yang tadi katanya Pak Widana, energetik. Kalau energetiknya oke lah ya, memang kayaknya kalau kata suami saya, kalau nggak disuruh diem, itu namanya baterainya nggak habis-habis gitu loh.
Mungkin waktu ibu saya mengandung saya, ibu saya kebanyakan makan itu kali ya. Apa tuh yang Popeye itu kangkung, sehingga saya nggak bisa berhenti diam kali ya. Gitu. Jadi mungkin itu sebabnya. Tapi dalam artian orang jadi aware, oh itu yang namanya Devi. Devi itu tidak bisa diam. Devi itu senang ngobrol, ya kan? Devi itu mungkin orangnya ceria. Nah, itulah brand awareness, ya. Dan itu yang bisa menjadikan kita sebuah prioritas di publik. Ini loh, saya pernah diajarkan soal anak buah saya. Dulu anak buah saya ada adik cantik banget waktu jam saya di WWF ya. Kan saya kalau tipe orangnya nggak mau telat. Saya nggak pernah mau hadir telat. Selalu datang duluan segala macam. Nah, tiba-tiba dia ngajarin saya sesuatu. Bu, boleh saya kasih tahu nggak, Bu? Kenapa? Saya bilang, kalau Ibu jadi pembicara, nggak apa-apa Ibu datang, duduk. Tetapi begitu majunya, pastikan Ibu kasih 1 detik atau 2 detik lebih lambat. Why? Supaya pada saat Ibu jalan ke depan, semua mata memandang. Gitu loh. Anak kecil ngajarin saya begitu. Saya bilang, bukannya paling bagus adalah datang duluan. Iya Bu, memang datang duluannya benar. Tapi Ibu akan hilang di antara semua orang yang sudah datang bersama Ibu. Tapi begitu Ibu harus maju ke panggung, pastikan kasih jeda 1-2 detik dari si MC manggil Ibu sampai Ibu muncul. Sehingga orang menanti siapa yang namanya Devi Suraji. Nah, so you make yourself a priority. Your brand awareness become a priority. Then the next step, you connect yourself to who you are, your corporate. Makanya kalau saya, kenapa buat saya brand itu penting? Brand itu adalah identitas saya. Di jidat saya itu waktu saya di WWF, orang kalau ngeliat saya, oh pasti ini WWF. Begitu sekarang, mau saya duduk di holding, begitu saya muncul, AP1 gitu loh. Jadi, that's you. Kalau dulu saya sering punya istilah gini, di mana bumi kupijak, di situ langit kujunjung. Jadi hidup nafas saya adalah brand yang saya tanggung, yang saya panggul ya. Nah, itu adalah AP1 saat ini. Makanya saya selalu mengatakan bahwa saya Angkasa Pura 1. And because of that, Angkasa Pura 1 is number 1. Nah, these are the things yang mengconnect kita kepada brand kita. Brand kita juga kepada corporate kita. Apakah kita berlaku kepada semua brand? Bisa saja. Nah, kenapa itu penting? Karena itulah identitas kita. Dan itu yang membuat, percaya nggak percaya, integritas kita melekat kepada yang kita bangun. Dan orang itu bisa sayang sama kita pada saat mereka melihat integritas kita. Next, nah, benefit being a brand. Next, ya. Nextnya. Kalau kita sudah menjadi sebuah brand, gini, brand itu nggak mesti jadi Luna Maya, nggak mesti jadi Dian Sastro, nggak mesti jadi siapa namanya Pak Jokowi, ya. Kenapa kalau cowok langsung presiden ya? Pak Jokowi atau itu. Brand itu bisa anybody, ya. Again tergantung di mana kita menggunakan brand kita. Tadi kan saya bilang, mau cari mertua juga kudu branding kali, ya enggak? Kan mertua juga, mau cari mertua, mau jauh-jauh, yang bagian anak milenial mau cari pasangan, ya branding juga kali kita, ya enggak? Ya menunjukkan siapa kita, it's our human side, ya enggak? Kenapa? Karena seringkali kita berada di posisi di mana kita takut membuka diri kita. Apalagi di era sosmed ya, era sosmed di mana orang bisa menggunakan komentar kita atau posting kita untuk ngebully kita gitu, sehingga orang banyak yang takut. Tetapi sebetulnya brand itu bisa menunjukkan sisi manusianya kita, sisi our human side, our soft side ya. Makanya mungkin kalau teman-teman yang pernah engage dengan saya atau yang pernah hadir di Radir ya, mungkin nggak jarang saya mengatakan, maaf ya, saya boleh bertanya. Bukannya saya bukan apa-apa, saya nanya karena saya nggak tahu, gitu loh. It's okay to not be perfect loh sebetulnya, ya nggak? Itu yang orang selalu berpikir bahwa, aduh kalau depan publik nggak boleh salah nih, nggak boleh salahnya sih benar, tetapi tidak sempurna itu nggak apa-apa. Nah itu hanya menunjukkan bahwa kita manusia. Dan hebatnya Republik Indonesia, NKRI ini,
netizen plus itu, netizen plus 62 ya, itu empatinya gede banget gitu. Makanya perhatiin deh, case-case yang heboh di viral di netizen itu selalu di mana sisi dari manusiawinya seseorang muncul, dia selalu menjadi favorit. Dan sama dengan brand, nggak apa-apa kita menunjukkan sisi manusiawi kita. Kita nggak ada orang yang sempurna. Kita banyak kekurangan, dan kekurangan itu kalau kita bisa manage dengan baik, itu bisa menjadi bantuan kita untuk increase social reach kita. Kenapa? Karena pada saat kita menunjukkan kekurangan kita, help increase social reach maksudnya apa? Pada saat kita menunjukkan kekurangan kita, di seberang sana nih dari 151 orang yang saya cerita, yang lagi ngobrol nih, pasti ada yang ngerasa, gue kan juga begitu ya. Connect, ya enggak? Ya, aku kan juga kalau mau presentasi juga takut ya, gitu loh. Nah, hal-hal yang bisa membuat orang saling connected. Kenapa ada video yang kemudian viral, ada video yang enggak? Kenapa ada posting yang kemudian menarik, ada posting yang enggak? Karena koneksinya terbangun. Brand is also about connection between me, saya, kami, dengan orang di sebelah sana. Dan pada saat kita mengebangun brand yang kita yang bagus, satu lagi, kita help protect our online reputation. Kalau saya sih selalu saran kepada semua orang, jangan nulis yang enggak-enggak di online ya, jangan ngomong yang enggak-enggak, ntar nyesel loh, bukan apa-apa ya kan. Digital tracking, digital apa namanya? Undang ITE Bu. Itu ya nggak hilang, ya kan? Gitu loh. Jadi kalau dulu kan ada istilah harimau meninggalkan belang, manusia itu meninggalkan apa namanya legacy ya, nama ya. Nah ya kebayang kalau namanya jelek di digital ya. Jadi jangankan aku masih bukan apa-apa, aku cuma staff, aku ngomong apa aja nggak masalah. No, careful. Dari hari ini saya staff, bisa saja one day saya jadi menteri, kan nggak tahu, ya nggak? Tuh. Terus kemudian kita bisa provide positive word of mouth. Orang itu, tadi saya sampaikan bagus kalau kita bisa mempersonifikasikan bagus, tetapi menjadi luar biasa pada saat orang lain yang berkomentar. Ya enggak? Jadi selalu saya mengingatkan kepada teman-teman yang kerja langsung dengan saya, gini deh, kita ngomong ke orang lain kita bagus, itu oke, ya. Yaitu untuk laporan keuangan bolehlah, kalau AP1 nggak rugi lagi ya. Tapi yang bagus lagi pada saat orang lain yang menilai kita bagus. Gila ya, AP1 keren banget ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada ini, kalau nggak tahu teman-teman sempat ikut apa enggak, yang Pak Sandiaga Uno ikut, ya enggak? Pak Sandiaga Uno hadir di kita. Komentar yang membuat saya bangga dari semua yang disampaikan beliau adalah pada saat beliau leader-leadernya AP1 luar biasa. Dan saya merasa saya masih merinding kalau dengan Pak Sandi ngomong itu. Kenapa? Karena I know those leaders. Saya kenal dengan semua yang diomongin Pak Sandi. Saya tahu para leader itu. Apakah mereka levelnya VP, GM, SM, atau baru merangkak menjadi staf di bandara. Kenapa? Karena leader itu bukan masalah jabatan. Leader itu masalah kemauan kita untuk membangun atau memimpin sesuatu. Bisa dalam bentuk suatu organisasi, bisa dalam bentuk suatu proyek. Dan proyek itu bisa macam-macam. Leadership pun juga bisa muncul dari hal yang sangat sederhana, dari anak-anak kita pada saat melakukan pekerjaan di rumah, pada saat anak-anak kita masuk ke dunia pendidikan, ya kan? Leadership itu nggak nunggu sampai jadi direktur baru jadi pemimpin, ya. Dan itu semua membantu meng-increase image kita di platform manapun kita berada. Apakah lagi di webinar ini dengan 150-an orang, ataukah kita lagi posting di Instagram kita, ataukah kita di depan 1.000 orang live, it doesn't matter. Tetapi pada saat kita bisa membangun portofolio kita, image kita di platform-platform apapun yang kita engage menjadi lebih baik. Dan itu juga meningkatkan awareness orang tentang kita, apakah kita ada di situ atau tidak. Ya enggak? Jadi kebayang Bapak dan Ibu, teman-teman semua ya, brand itu kenapa penting? Karena brand itu bukan hanya meningkatkan kita saja secara individu, tetapi juga di mana kita berada. Ya, jadi kalau kita kebayang nggak, misalnya AP1 dibilang, ya dia begitu doang, ya kan?
smart, nggak oke. Orang bukan ngeliat namanya si Devi doang. Mereka ngeliat di mana sih kantornya? Angkasa Pura I. AP1-nya ikut jelek. Bener nggak? So remember, the benefit of a brand itu menjadikan kita tampil, menjadikan kita kan hadir, tapi juga mengangkat rumah di mana kita berada. Ya, oke. Next. Now, how do we start? Ya, starting my own brand. Ya, next. Me. Kita mulai dari kita ya, me ya. Next. Who I am. Gini loh, saya nggak akan pernah mengatakan, aku nih pinter banget loh. Believe me, no. Saya pernah, tapi jangan diikutin ya teman-teman yang masih sekolah ya. Saya pernah di posisi, aduh, mau tiap kali naik kelas itu ngebuk. Book itu istilahnya di PB apa ya, nilainya hampir mendekati naik. Terus, itu kalau nggak saya 2 tahun pertama tuh, aduh, susah. Bukan apa-apa, bandelnya bukan main waktu itu. Ya, lebih banyak mainnya daripada sekolahnya. Jadi saya jangan diikutin ya teman-temannya. Sehingga di tahun ketiga saya mati-matian untuk memperbaiki diri saya lagi. Kebayang nggak? Percaya sama saya. Nakal itu boleh, tapi jangan ngerugiin deh. Kenapa? Memperbaikinya, recovery-nya setengah mati. Akhirnya tahun ketiga atau 4 saya setengah mati belajarnya. Ya, tapi again, saya nggak pernah bilang saya pinter loh. Saya di depan teman-teman direksi, di depan siapapun, saya selalu mengatakan, yang pinter kan teman-teman semua. Apalagi kalau saya berhadapan dengan Pak Andi Bratamiharja ya, yang fasihnya tentang keuangan luar biasa. Saya selalu bilang, Om, jelasin boleh nggak Om? Ini kenapa ya begini? Gitu loh. Waktu pertama kali saya masuk AP1 ya, saya paling senang ngomong gini sama Pak Wendo. Saya manggil Pak Wendo, Cin ya, Om gitu. Again, saya memposisikan diri saya adik di antara direktur lain. Kebetulan pada saat itu direkturnya ada Bu Polana, perempuan 1, dan sisanya laki-laki. Bu Polana kan of course lebih senior dibandingkan saya. Jadi saya menganggap Bu Polana sebagai kakak, dan laki-laki lain saya menganggap sebagai kakak. Dan saya nggak malu mengatakan, Om, sorry ya, nanya dong. Itu kalau kita bilang begini tentang aircraft movement artinya apa? Ingat tadi Pak Widana mengatakan saya S1-nya perikanan, S2 lingkungan. Lama di WWF. I don't know anything awalnya tentang aviasi. Saya datang di Hari Ibu tahun 2017, beneran Hari Ibu. Hari Ibu tahun 2017, have zero knowledge of Angkasa Pura I. Tetapi saya tahu saya bisa. Kenapa? I am a customer. I'm not an airline or aviation expert, but I am a customer of the airport. So that's who I am. Itulah yang saya bangun. And who do I represent? Of course saya represent brand yang saya panggil, yaitu Angkasa Pura I. Jadi dari situ saya mulai melihat, oke, kalau saya mati-matian bilang saya ahlinya aviasi, oh nggak ono sing percaya, ya nggak? Waktu itu saya bedain narrow body sama wide body aja nggak bisa, ya. Tetapi seiring perjalanan saya belajar. Saya itu siapa? Saya penumpang, saya pelanggan. Makanya teman-teman, terutama para GM ya, yang terima kasih yang teman-teman di lapangan yang sabar ngadepin saya. Kenapa banyak perubahan yang terjadi pada saat itu? Lihatnya dari kacamata penumpang. Karena rupanya, nah ini, waktu saya mengidentifikasi saya seorang penumpang, waktu saya dimasuk WWF, saya mengidentifikasi saya seorang ibu, saya seorang warga masyarakat yang mungkin bukan seorang conservationist. Waktu saya dimasuk AP1, saya bukan orang aviasi. Di situ saya bisa melihat gap-nya antara apa yang ada di Angkasa Pura I dan apa yang saya miliki. Dari situ, where do I come from? Ini nggak urutan ya. Where do I come from? I come from the perspektif bahwa saya seorang penumpang ingin mendapatkan layanan baik, mendingan mendapatkan layanan lebih. Waktu saya di WWF, saya dari kaca semata seorang ibu beranak 2 yang ingin memastikan bahwa anak-anak saya punya tempat, punya bumi yang lebih sehat buat mereka nanti. Tapi kalau ditanya, saya ngerti cara nyelamatin harimau pada saat itu saya masuk WWF, ya enggak. Kalau ditanya, saya ngerti gimana cara nerbangin pesawat, boro-boro. Tahu arah mata angin aja enggak waktu itu. Sampai sekarang juga masih belajar. Ya, tetapi where do I come from? Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. So, dari mana kita berasal, itulah kelebihan kita. Pada saat kita mengidentifikasi diri kita, bagaimana kita menentukan dari mana kita berasal,
dan bagaimana kita bisa mengemas itu menjadi sesuatu yang orang lain bisa ikut peduli atau ikut mencerna. Kalau saya ngobrol dengan teman-teman milenial, ya saya gayanya milenial. Saya pernah kalau dengan teman-teman dengan keluarga saya, kalau lagi pulang ke Jawa ya dulu ya, saya biasa mati-matian berusaha pakai bahasa Jawa, walaupun seluruh keluarga saya termasuk almarhum bapak ibu saya pasti ngetawain karena kaitannya bahasa Jawa saya lucu gitu loh. Nggak, saya nggak mau di sini ya, nanti saya diketawain semua orang. Pokoknya, tapi di lain pihak, kalau saya cuma ngomong 5 detik pertama dengan dialek, pasti orang, kalau saya di Tapanuli, lah, Ibu, dari mana? Kenal siapa di Medan? Nggak kenal siapa-siapa, karena kita bisa, saya kebetulan punya kemudahan untuk, apa ya istilahnya dialek ya. Jadi mungkin 5 detik pertama dialek saya bisa menyesuaikan. Tapi begitu diajak bahasa yang sesungguhnya, hilang saya. When will I need to shine? Ya, so you have to know kapan Anda tampil dan kapan Anda di belakang. Ya, jadi kenapa me ini penting? Ya, ingat tidak setiap kali kita harus di depan. Ingat tidak setiap kali kita harus menjadi, dan tidak boleh kita menjadi orang lain. Ingat, kita selalu harus ingat dari mana kita berasal. Dan selalu ingat siapa yang kita wakili pada saat itu. Itulah dari bakalnya kita ngangkat diri kita sebagai brand. Kita ini adalah brand ambassador dimanapun kita berada. Apakah di keluarga, apakah di pekerjaan, apakah di masyarakat. Ya enggak? Jadi disitulah kita menciptakan brand kita. Mungkin next. Pak Widana, saya punya waktu berapa lama ya? Ya, kurang lebih 1 jam, Bu. Lama ya. This is the longest. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, nanti kita tanya-jawab aja. Enggak boring ya. Oke. Nah, sambil nanti, mohon izin, Bu, ngingetin teman-teman yang hadir pada hari ini, tidak usah menunggu Bu Devi selesai paparan, silakan sampaikan pertanyaannya dalam kolom chat. Silakan yang paling baik ya, Bu ya. Nanti kita pilih boleh. Tapi saya dibantu pantau chatnya ya, Pak Widana ya. Ya, Bu, siap. Tim kita, Bu. Nah, benefit buat personal branding adalah nih. Nah, saya yakin teman-teman, people know you. Saya mau cerita sedikit ya. Waktu saya masuk IPB pertama kali, dari sekolah saya hanya ada 5 anak yang masuk IPB. Ya kan, saya dari sekolah Katolik ya, pada saat itu yang masuk IPB dikit banget gitu, masuk negeri itu dibatasin kali ya. Saya hanya ada 5 waktu itu lewat jalur Supermaru. And then saya masuk di antara semua, rupanya banyak, waktu zaman itu banyak jalur PMDK, jalur yang dipilih-pilih itu loh. Semua satu dari SMA 8, 20 orang, SMA 1, 20 orang. Saya berlima, nggak ada kenal siapa-siapa ya. Terus saya ingat, kebetulan dari berlima yang dapat PMDK 5, tapi yang masuk IPB cuma 3. Yang 2 ini habitnya kita ngekos bareng. Yang 2 itu habitnya dari Senin sampai Jumat ngekos. Nah, saya ini kan Badung ya dari dulu ya, bandel banget. Udah dikasediain kos sama bapak saya di depan pintu pagar, tetap aja saya datangnya telat. Makanya yang teman saya berangkatnya 6.30, saya berangkatnya jam 7:05 karena mepet terpaksa lompat pagar, ya kan? Bandel. Tetapi dalam perjalanan saya masuk ke kampus, saya sadar if I want to be, people have to know me. Dan gak ada yang kenal sama saya waktu itu. Kecil, tomboy, banyak yang pikir saya laki-laki malah dulu, karena saking tomboynya saya tingkat 1 ya. Jadi saya punya habit dulu, setiap kali saya kenalan sama orang, especially di terminal bus ya, di teman barang terus saya lihat profilnya, mungkin dari situ saya udah mulai mempelajari profil orang. Oh, kalau lihat dari gaya dia pakai ransel, pakai kemeja dimasukin, atas sama bawah kagak matching, oh berarti dia anak IPB dari daerah. Saya bandel banget. Tapi kalau dia wanginya kecium, terus dia matching top to top, berarti anak Jakarta kalau nggak Bandung. Ya kan itu. Tapi ada satu yang saya selalu lakukan, begitu saya lihat, saya udah mengidentifikasi bahwa dia anak mahasiswa dan kemungkinan IPB. Saya selalu dekatin dan saya selalu begini. Saya selalu ngasih tangan saya, halo, saya Devi. Sampai di tingkat 1 itu saya dikenal, saya Devi. Everybody knows my name, saya Devi. Nggak tahu saya dari mana, kelas mana, saya Devi. Kenapa? Karena saya pikir saya tidak beda dengan semua orang yang di ruangan yang ada di situ. Satu angkatan, satu kelas itu 200 orang loh.
ada 12 kelas di tingkat 1. Sekian ribu orang. Kecil saya dibandingkan semua orang. But I want people to know me. How do I do that? Saya Devi. Jadi saya nggak malu datang ke orang duluan menyampaikan bahwa saya Devi, gitu loh. Nah, di situ pelan-pelan saya juga mendapatkan jati diri saya sendiri. Oh, nih orang jadi kenal. Oh, lu Devi ya? Oh, kamu Devi ya? Mulai. Oh, kamu TPB tingkat 1 ya? Oh, kamu dari Jakarta ya? Jadi kelihatan mulai pelan-pelan. Dan begitu saya perlahan-lahan acknowledgement terhadap saya mulai muncul, di situ saya udah bisa membayangkan pas karir saya nanti kemana. Oh, ternyata saya punya kelebihan. Tadi kan kita udah tahu kan, udah kita pelajari diri kita seperti apa. Saya suatu hari dan sampai kapanpun ingin mengajar. Gitu loh. Real life path kita kelihatan begitu kita tahu brand kita seperti apa. Ada kan orang yang dari awal, oh saya mau jadi menteri, saya mau, mungkin Pak Jokowi dari muda, mungkin salah satu cita-citanya jadi presiden, kita kan nggak tahu, ya kan? Walaupun awalnya sebagai tukang kayu, ya nggak? Saya mau jadi artis, saya mau jadi menteri, saya mau jadi direktur utama. Tetapi dari kita orang tahu kita dan acknowledgement terhadap kita muncul, kita bisa membangun, inilah karir yang akan saya bangun. Dan membuat kita secara masa depan kita fokus. Oke, kalau saya tahu saya mau kemana, brand saya mau bangun seperti ini. Waktu saya masuk, saya pertama kali menggas brand itu, menetapkan personal branding ke saya, jujur waktu di WWF. Kenapa? Karena saya harus membuat orang berdonasi ke WWF. Lah, gimana cara orang berdonasi itu kan nggak pakai uang perusahaan, tapi uang pribadi kan, apalagi cuma 50.000 per bulan, ya nggak? Berarti kan harus percaya, harus cinta. Ya dong, makanya saya membangun personal branding itu. Dan dari situ saya tahu, oh berarti portofolio yang saya harus hadirkan di publik itu maksudnya di social media adalah my family. Makanya teman-teman kalau misalnya yang temenan nama saya di Facebook saya udah 12 tahun ya, 13 tahun udah lama ya. Dan teman saya di Facebook atau teman, saya nggak malu menceritakan me and my kids. Komentar anak saya, komentar suami saya, yang nggak pernah saya ceritakan kalau saya lagi berantem sama suami. Ya. Lagi berantem sama suami, lagi berantem sama anak, atau lagi berantem sama siapapun, saya nggak pernah cerita. Kenapa? Karena ingat ya, ini salah satu mantan saya, pernah cerita sama saya. Dia kan sebuah mantan ya Bu ya? Mantannya banyak Pak. Ngasih perumpamaan, ada sebuah tembok, kalau kita paku, ya kan, bebekas. Terus kita pindah paku, bebekas. Sama, kalau kita makunya berkali-kali kan akhirnya jadi sama marah. Nah apalagi kalau marahnya itu dituangkan dalam sebuah figura. Kan keinget-inget terus nanti ya. Jadi jadi ingat kalau marah, yang diingat kalau lagi jatuh cintanya aja ya. Gitu. Dan dengan benefit personal branding, I never take less. Jadi saya selalu berusaha mendapatkan yang terbaik. Dan jujur ya, teman-teman, Bapak dan Ibu, saya selalu dapat yang terbaik. Saya pernah ngobrol dengan salah satu bibi saya. Kita ada masalah biasa kan, masalah kan banyak ya kerjaan ya. Terus begitu mentok, gini deh, Beb, dari saya ngomong Beb aja udah tahu siapa ya. Kita akan membuat yang baik, perusahaan dan negara. Yakin pasti ada jalan keluarnya. Ya deh Bu, kita tidur malamnya, kita berangkat nih. Saya pakai baju hitam kan, kelihatan kan? Nah, hitam ya. Saya nggak pakai baju kuning, nggak pakai baju merah, karena apa? Saya juga kemarin komentar sama Josie, ini sejak kapan ya yang namanya background, background itu warna-warni begini. Susah banget nyari bajunya. Biasanya kan satu warna grey atau blue ya kan? Nah, think yourself as a brand. Pada saat teman-teman memikirkan your brand, yourself as a brand, teman-teman akan berpikir, kenapa? Nextnya, ya, find ways to produce value. Oh, sorry, ya. Aku bahasa baca. Audit your online brand. Ya. Jadi pada saat kita muncul sebagai brand, kita akan mikir kita tampil seperti apa. Terus ini bukan masalah pakai baju yang mahal ya, jangan salah ya. Saya pernah hadir di acara yang duta bandara kalau nggak salah itu waktu itu di Makassar ya kalau nggak salah. Terus
Ada yang tanya ke saya, Bu, kalau Ibu pakai baju semua serba branded ya? Enggak. Saya kebetulan waktu itu saya pakai kain, saya cerita, kainnya saya beli di pasar Wedana, pasarnya di Kute. Pasar seni Kute. Pasar seni Kute, bukan pasar seni Kute, pasar basah yang jualan daging, atasnya jualan kain gitu loh. Oh iya Bu, ada. Saya pelajari orang Bali itu kan selalu pakai kain ya, buat macam-macam kainnya bagus-bagus kan. Namanya kamen Bu. Nah, namanya apa, kamen ya? Kamen, disebutnya kamen bahasa Bali. Saya pasang. Nah, disitulah saya oke, atasannya mungkin saya ambil yang bermerek, tapi yang bawahnya enggak. Saya bilang, enggak, it's not about mana yang bermerek atau yang tidak, tetapi bagaimana kita memastikan bahwa yang kita hadir itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena saya berpikir bahwa saya sebuah brand. Pada saat itu saya ingin memastikan bahwa, contoh nih, tadi sebelum mulai, saya sama tim, bagusan mana ya, pakai kamera ini apa pakai kamera ini? Karena saya memastikan bahwa secara online, tampilannya benar. Bukan saya nggak mau kelihatan jelek. Oh, saya suruh ngasih muka-muka lucu juga berani. Tetapi supaya orang yang akan mendengarkan saya selama 1 jam ini nggak bosan. Audit your online presence. Because the third one is you have to find ways to produce your value. Next. Ya, gitu loh. Jadi orang itu mau duduk dengerin 15 menit, 1 jam itu kalau mereka bisa mendapatkan. Kalau mereka nggak bisa mendapatkan benefit, mereka akan pergi. Next-nya, be purposeful in what you share. Ingat bahwa yang kita share hari ini atau kapanpun sebagai sebuah brand harus memberikan impact atau nilai tambah buat orang lain. Jadi gini, saya ambil contoh waktu saya harus presentasi di depan apa ya? Kalau nggak salah Konferensi Nasional Humas Indonesia KNHI waktu itu. Saya nggak bawa kaosnya sih, tapi waktu nggak ada fotonya. Waktu itu saya teman-teman dari Horsek pernah ngajak saya ke dinas. Mereka bikinin saya sebuah kaos yang ada dari boarding pass. Nah, hari itu KNHI itu dihadiri oleh 1.000 peserta di Jakarta Theater live ya kan. Gimana cara saya mau cerita tentang AP1 yang catchy ya? Karena pasti di panggung saya kan kecil banget kan. Yang gede kan layarnya toh, ya enggak. You know what I did? Saya tampil dengan kaos t-shirt Angkasa Pura 1, yang lain pakai t-shirt KNHI dong. Saya izin, boleh nggak saya pakai t-shirt saya sendiri? Warnanya sama-sama putih kok. Tapi itu ada boarding pass. Bawahnya saya pakai kain ikat. Kain ikat. Just because saya pakai t-shirt dengan sebuah kain, orang udah langsung nengok duluan. Indonesia banget. Lucu banget kaosnya, kayak boarding pass. Ya enggak? Identitas saya sebagai AP1, identitas saya sebagai orang Indonesia hadir dalam sebuah 2 piece pakaian yang saya put last minute. Makanya sangat penting kita harus tahu, kita harus bisa mengapresiasi siapa kita. Kalau saya, of course, appreciate AP1 brand. Next, saya Angkasa Pura 1. Mungkin nanti saya kerja buat PT lain, AP1-nya berubah ya, karena saya filosofi di mana bumi ku pijak, di mana langit ku junjung. Tetapi I will never forget who I am before as well. So what is your story? Next-nya, itu penting. Saya masuk ke AP1, orang selalu ingat saya, pernah di WWF, ya kan? Padahal kalau saya cerita sama orang WWF ya, tahu nggak, aku di AP1 mereka ini banget loh, respect banget kalau saya pernah di WWF. Oh gitu Bu. Ya. Di AP1, saya cerita ke orang WWF, Ibu keren banget ya AP1 ya, luar biasa ya AP1. It's not, can you imagine? Karena saya bercerita, brand saya di mana saya berada atau brand saya di mana saya pernah berada menjadi luar biasa. Dan disitulah saya senang share melalui social media connection saya. Kenapa saya masukin social media connection di sini? Ingat ya, jejak digital itu nomor 1 sekarang. Teman-teman, kalau teman-teman berpikiran mau naik karirnya, start building your jejak digital. Next, making secure your own social media connections. Jangan berpikir bahwa ini nggak ada gunanya sosmed.
Saya yakin waktu saya masuk ke WWF kah, masuk ke Stafsus kah, masuk ke Telkom, masuk ke AP, teman-teman pada Kemal. Kepo maksimal. Dari saya tuh Kemal, kepo maksimal, ngecek siapa sih, di mana sih, senangnya apa sih, bitchy apa enggak ya. Bitchy itu beautiful, intelligent, talented, charming, full of hospitality, and why-nya I'm always young. Ya inget ya, cewek-cewek semuanya bitchy, oke loh ya. Oke, next. And udah build your brand, now how do you expand your brand? Number one, say yes to opportunities. Saya jarang sekali menolak permintaan bicara. Mau itu levelnya tingkat RT, ya serius tingkat RT, anak-anak kelas sekolahnya anak saya, sampai ke level di depan 1.000 orang di sampingnya Pak Jokowi, nggak pernah saya tolak. Kalau selama saya mungkin hadir, saya nggak tolak. Tetapi saya selalu minta kepada Belanjo ya, yang number one, alasan saya datang itu apa? Jadi tidak ada crowd buat saya yang terlalu kecil dan tidak ada crowd yang terlalu besar. Tetapi yang penting buat saya adalah menyesuaikan materi saya di level di mana saya hadir. Terakhir sebelum webinar ini kalau nggak salah sharingnya dengan lebih dari 5.000 ya orang ibu-ibu angkatan ibu-ibu yang istri-istri TNI aku tentang mendongeng gitu loh. Kebayang nggak aku tuh modal sama dengan materi ini saya baru secure jam 4 pagi loh guys, teman-teman. Aku mau ngomong apa kepada semua orang di sini. 4 pagi aku baru secure materi. Baru selesai ngedit ngasih ke Jo tadi pagi jam 7. Gitu loh. Ya kan? Sampai kemarin masih putih mau ngomongin apa Jo sampai ingat, Ibu, jangan lupa materi buat besok, Bu. Iya sebentar ya Jo ya, belum dapat ide ngomong apa. Kenapa saying yes to opportunities itu penting? Karena you never know kemana itu akan mengarah. Bapak saya jadi pejabat dulu, bapak saya itu kalau nggak salah direkturnya Akademi Ilmu Statistik, itu very humble, very low key person. Ketarik ke Bappenas jadi seorang eselon 1 kalau nggak salah, gara-gara beliau nulis di artikel di Kompas tentang waktu itu dibaca sama kalau nggak salah Pak JB Sumarlin. Dipanggil, bersedia nggak menjadi salah satu staf saya? Boleh. Saya belajar dari beliau. Why did you say yes? Because it's an opportunity buat saya untuk memperbaiki. Waktu itu saya tanya bapak saya, Bappenas itu apa ya Pak ya? Saya nggak ngerti Bappenas itu apa waktu itu. Anak. Tapi disitulah umur saya waktu itu masih around ya 10 tahun. Enggak, 12 tahun, udah mau masuk SMP. Dan bapak saya ngomong sama saya, ingat ya Dev, jangan mudah mengatakan tidak untuk sebuah kesempatan. Grab dulu kesempatan itu, apalagi yang sesuai. Kalaupun tidak sesuai, pastikan kamu bisa menyesuaikan di network yang ada pada saat itu. Saya jadi moderator pertama kali umur 15 tahun untuk Pak Menteri. Untuk Pak Martin. I don't know what to do. Apalagi saya orang takut sama crowd kan. Tetapi saya pikir, nggak lebih pinter crowdnya dibandingkan aku pada saat itu. Lagian aku 15 tahun, kalau salah juga anak-anak ya. Biarin aja. So, number 2, try to ask first question in any meetings. Dari situlah saya mulai belajar, kalau saya berada di suatu tempat, saya tuh mati-matian nyiapin. Gimana caranya saya menjadi orang yang pertama nanya. Bukan karena saya pinter, karena saya tahu teman saya lebih pintar. Waktu di kelas pun begitu. Jadi ya mungkin kalau teman-teman yang ikut meeting saya dengan holding segala macam, sekarang pantesan di depan Pak Asdep Bu Devi selalu nanya duluan. Daripada nanya belakangan ketiban kerjaan yang saya nggak kuasain, pertanyaan saya nggak kuasain, saya nanya duluan. Kenapa? The minute you ask the first question, orang kan biasanya takut kan nanya kan. Benar nggak? Ya tapi nanya jangan pertanyaan yang nggak bagus ya, pertanyaan yang bagus. Meaning, pada saat kita bertanya, kita menghormati audiensnya. 1. Kedua, orang masih menyiapkan diri, kita udah muncul duluan. Berarti, what happens? People acknowledge you. And then,
Paling penting nih ketiga, jangan ngobrol sama teman sendiri kalau lagi di grup besar. Network beyond your own team. Ya enggak? Jadi kalau kita pergi nih teman-teman ya, kakak-kakak, adik-adik, mas, bapak, ibu, kalau lagi pergi nih satu KAI lagi pergi bareng, anak-anak Trisakti lagi pergi bareng, yang Mbok Yao kalau lagi di crowd yang besar, mencar, kenalan, kasih kartu nama. Kalau saya jujur ya, kalau bapak dan ibu minta kartu nama sama saya nggak punya. Saya langsung, sini deh, catat nomor telepon aku, tapi WhatsApp ya, jangan miss call ya. Takutnya ketukar sama orang kartu kredit lagi nawarin pinjaman. Jadi jangan miss call, WhatsApp aja gitu loh. Saya akan berusaha menjawab semampu saya, ya. And show your voice to influencers. Ini, misalnya influencer yang terbesar di AP1 siapa sih? Direksi kan? Yang nomor 1 siapa? Bapak Faik Fahmi kan? Gak apa-apa datengin Pak Faik. Selamat pagi Pak. Saya Widana. Saya kemarin nemenin Bapak webinar. Oh ya, kan bapaknya bisa aja lupa, ya enggak? Gitu loh. Say hi. Jangan berpikir, terus jangan tersinggung kalau orangnya enggak kenal. Bapak itu ketemu sekian ratus, ini aja yang datang udah 173. Saya belum tentu hafal, ya enggak? Tapi kalau diingetin lagi, Bu, saya pernah nonton Ibu di sini. Oh ya, show your voice to influencers. Because why they remember you, kebayang enggak? Dan itu mengupgrade your capacity in talking to the public. Satu influencer ibarat sama dengan satu publik. Karena apa? Yang kalau influencer itu ingat sama Anda dan kemudian satu aja poin dari Anda diingat, that story akan muncul di ranah publik. Ya, jadi makanya kalau ketemu influencer, apakah itu direksi ataukah artis, ya jangan malu-maluin juga gitu loh ya. Hadir, tampil, be brave. Karena after that, it's a matter of time bahwa Bapak dan Ibu berada di posisi Bapak dan Ibu yang akan menjadi public speaker. Speak at public events. Ya enggak? Dan public event itu tidak harus nunggu sampai level menteri ya. Public event itu bisa saja mulai dari level keluarga. Sampai detik ini saya paling takut kalau disuruh ngasih speech. Especially di antara Bapak dan Ibu yang nyuwun yang sudah senior. Kenapa? Karena pernah saya diminta speech sama Pak Jiam Pandu, Pak Pandu ya, di Kulon Progo. Kita ngasih bantuan untuk lansia, supaya lansia itu bisa mendapatkan pendidikan untuk jamur merang dan sejenisnya. Jadi supaya mereka tetap produktif kan. Wah, aku stres banget ya. Mau ngomong apa? Sama dengan depan ibu-ibu. Kenapa? Karena saya merasa berhadapan di antara mereka, waktu dengan ibu-ibu, saya merasa berhadapan di antara lebih dari 5.000 perempuan yang luar biasa. Karena mereka mencetak prajurit-prajurit, mencetak pemimpin-pemimpin negara kan. Nah ini depan lansia di Kulon Progo yang saya tahu pengalaman hidup mereka jauh di atas saya. Nah itu pentingnya kita berada di publik. Pada saat kita berada di public event itu tidak harus Bapak dan Ibu nunggu di level yang kelas negara atau nasional. Di kelas daerah itu pun juga bisa public event, itu bisa mengasah your skills. Dan jujur, salah satu, pernah dengar MW nggak sih teman-teman? Kalau misalnya pernah dengar MW ya, MW itu kalau nggak salah multi level marketing. Ya. Saya bukan member sih, yang member teman saya, tapi saya suka datang ke MW itu. Bukan apa Pak, saya suka memperhatikan bagaimana caranya, kan mereka tuh jago presentasi itu kan, multi level marketing tuh. Jadi mereka melakukan presentasi. Oh boleh toh bergerak ke kiri kanan. Oh boleh toh menggunakan bahasa tubuh. Karena kan bapak saya introvert, boro-boro presentasi, ya, he's very smart, pinter banget. Saking pinternya saya ngerasa saya nggak pinter gitu loh. Itu saya harus cari dari tempat lainnya. Untuk bisa public event, jangan segan-segan teman-teman untuk belajar. Nah, itulah mengenai personal branding kalau menurut saya ya, yang bisa saya share. Kalau next material mungkin lebih kepada leadership culture-nya, karena ini kan kalau nggak salah Pak Widana personal branding for leaders ya. Ya. Sedikit mengenai leadership-nya. Jadi mungkin kalau tadi saya lagi ada yang mau saya jawab pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke berikutnya, apa enggak nih Pak Widana? Materi habis, Bu? No, ada tentang leadership. Tapi pertanyaan
Udah mulai banyak. Iya. Mungkin, gimana enaknya? Kalau nggak terlalu banyak, Bu, di-share dulu, Bu, yang leadership. Oke, leadership dulu ya. Oke. Kita tanya jawab. Oke, saya langsung masuk leadership ya. Oke. Next, creating leadership culture. Nextnya lagi. Quality leaders. Next lagi. Jadi quality leaders itu ini menurut saya ya, apa sih yang menjadikan kita gini, semua orang itu punya bakat pemimpin. Jangan salah ya. Semua 100 berapa orang di sini? 174 orang di sini nih mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin. Yang membedakan adalah apakah kita berkualitas atau tidak. Kriteria pertama, kita harus knowledgeable dan inovatif. Knowledgeable itu bukan berarti IPK kita 3,8 atau kita cum laude ya. Enggak, bukan itu. Knowledgeable means pada saat kita ditanya sebuah pengetahuan, kita bersedia menjawabnya. Ya, itu. Jadi ini contohnya knowledgeable ini seperti ini. Anak saya bertanya, "Mah, aku hari ini akan ada kelas bisnis." Ya, umur 9 tahun kelas bisnis ya. Bikin ada business day, 9 tahun atau 8 tahun saya lupa waktu itu. Oke, kita ada satu form, dia kasih sebuah form. Kita ada satu form, tulis isinya bond. What is bond, Mah? Nah, saya kan dari sekolah yang multi bahasa ya. Bond itu apa, Mah? Bond itu tuh sama dengan receipt atau enggak? Saya jawab ya. Betulan saya lewat nih. Kalau menuju ke Kelapa Gading dari Rawamangun itu kita lewat Jalan Waru. Nah, itu banyak fotokopian. Saya langsung Pak Cahaya boleh berhenti nggak? Saya turun, saya beli bond, satu lembaran bond, satu buku bond, sama saya beli satu buku, apa waktu itu kalau nggak salah, kwitansi. Karena saya nggak tahu di sekolahnya dipakai apa. Bedanya apa, Mah? Saya jelasin. Bond itu biasanya 3 rangkap, satu buat pembelinya, satu buat yang penjualnya, biasanya satu buat bank atau arsip. Kalau kwitansi adalah bukti transaksi bahwa ada terjadi perpindahan uang dari satu orang ke orang lain. Bayangin anak saya masih kecil loh, kalau nggak 8, 9 tahun umurnya. Saya jelasin kayak gitu. Yang saya mau ceritakan di situ, itulah knowledgeable. Knowledgeable itu bukan berarti kita harus pintar, tetapi kita bisa mentransfer ilmu pengetahuan kita kepada orang lain. Tidak terbatas usia dan tingkatan orang tersebut. Jadi mau itu seorang anak yang bertanya atau seorang menteri yang bertanya, yang menjadikan seorang leadership knowledgeable adalah pada saat kita bisa menyampaikan informasi tersebut dan inovatif. Number 1 di quality leaders adalah dia adalah knowledgeable dan dia punya kemampuan berinovasi. Jadi nggak nunggu disuruh, nggak ada pemimpin yang nunggu disuruh. Pemimpinnya itu harus mau memulai duluan. Next, professional speaker. Sekarang itu menjadi pemimpin itu wajib bisa bicara. Percaya nggak kalau saya bilang kepada semua teman-teman dan kakak dan adik kakak dan maupun bapak ibu di sini bahwa tadi kan saya berkata saya takut sama kalau saya nggak bohong. Saya paling takut kalau disuruh speech. Udah kembang kempis itu perut kalau suruh speech. Saya takut kenapa? Saya takut salah nyebut nama orang. Jadi jujur ya, dengan adanya online ini saya agak bahagia dikit ya. Saya nggak perlu ngeliat mukanya orang-orang yang pada sebelah penggam aku gitu loh. Tapi dalam artian benar. Orang malah enggak, Bu Dian kalau ngomong enak banget. Ya, karena saya mengasahnya. Tapi nggak ngerti dari tadi malam, aku tuh tadi malam jam baru put draft materialnya, kelar around siang, teman yang bisa ngedit, terus kemudian jam 10 malam saya nggak bisa tidur, nggak tenang, akhirnya saya putusan tidur, jam 2 pagi saya ngedit lagi, sampai jam 4. Istirahat sebentar, jam 6 saya cek sekali lagi, baru saya kirim ke Mbak Jo. Ya, karena saya harus profesional. Profesional means saya harus bisa tampil. Nah, professional speaker itu bukan berarti jago bicara doang, tetapi pada saat kita di level materi kita harus seprofesional mungkin. Nah, next, game changer. Bedanya antara seorang pemimpin dengan pemimpin yang luar biasa adalah mereka yang bisa menjadi seorang game changer. Angkasa Pura I dan dunia sedang menghadapi pandemi. If kita hidup di tahun 2019 atau 2018 dengan bahagia dengan kondisi yang ada pada saat itu, kita nggak akan berkembang. Ini katanya ada virus baru lagi, Omicron ya. Aduh, virus baru lagi.
Terus nanti ada pembatasan penerbangan. Itu Pak Deka udah stres sama Pak Deka udah stres. Aduh, Pak DO udah siap-siap, traffic akan berkurang. So, terus kita diam aja, nunggu nasib. Enggak, kita harus jadi game changer. Itu yang membedakan kita dengan antara seorang pemimpin biasa dengan pemimpin yang luar biasa. Next, kita harus bisa membangun relationship. Oh, ini semuanya poin-poin keluarnya semuanya. Next, ada 2 lagi. Next, relationship builder. Karena kenapa? Karena kita harus bisa membentuk sebuah tim. Teman-teman, AP1 ya, terima kasih karena sudah menerima saya di AP1. Kenapa? Saya tadi mengatakan berada di antara orang-orang yang luar biasa. I'm a Wonder Woman because I got a wonderful team. And wonderful team bukan hanya si Jo sama 2 VP saya atau SM yang ada di komersial, no. Angkasa Pura 1. My brand is your brand. And di mana bumiku pijak, langitku junjung. Di situ saya menjadi bagian dari tim. Tim yang luar biasa diciptakan oleh pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Karena isinya dari tim tersebut adalah leaders-leaders yang handal. Kenapa mereka handal? Karena mereka credible and trusted. AP1 itu mau reborn. Maunya si reborn dari tahun lalu ya, tapi ternyata COVID-nya macam-macam gitu loh. Nggak apa. Tetapi sekarang kita di posisi kita ingin orang percaya bahwa kita mampu bangkit. Benar nggak? Dan seorang pemimpin bisa membuat timnya percaya. Bukan kita kalau saya mau nyebur ke jurang, semua orang diajak nyebur ke jurang, ya enggak. Kalau di depan ada jurang, gimana caranya kita aman dari jurang tersebut? That is a leader. Makanya penting quality leaders itu creating impact. Saya bolak-balik ngomong sama anak-anak saya nih, ya, yang kalau dipikir-pikir kasihan juga ya jadi anak saya, berat juga ya kali ya. Jadi kalau anak-anak saya tanya ke saya, Mah, maaf ya Mah, kalau misalnya hasil saya nggak begitu bagus gitu loh. Saya selalu bilang, bagus atau tidak itu relatif. Pertanyaannya Mama adalah, did you make a difference? Apakah ada difference bukannya ada perbedaan. Apakah kamu memberikan dampak? Translationnya kalau saya ngomong make a difference ke anak saya itu bukan berarti kamu berbeda apa enggak, tetapi apakah kamu memberikan dampak atau tidak. Ya. Nah, biasanya anak saya, iya sih, kemarin Mister jadi begini-begini Mah. Akhirnya mau nerima. See, you create an impact. Jadi waktu anak saya mau bikin project kelas 6 SD-nya, saya tanya, projectnya mau bikin apa? Aku mau bikin community hub. Umur 11 tahun dia bikinin aku proposal untuk bikin community hub. Kayaknya dia bakalan marah sama aku begitu tahu community hub. Ide community hub-nya dipakai di mana-mana sekarang. Ya, dia bikin community hub. Terus saya tanya, teman-teman kamu bikin proyeknya seperti apa? Ada yang bikin mau proyek tentang liburan di rumah, ada yang bikin proyek tentang bikin masakan di rumah, yang namanya proyek kelas 6 SD ya. Terus saya tanya, oke, bikinlah proyek ini. Dia bawa ke gurunya. Gurunya balikin lagi, bilang gini, ini terlalu complicated untuk anak umur 12 tahun, untuk anak kelas 6 SD. Dia waktu udah hampir 12 ya. Terus saya tanya, loh, terus kamu bilang, iya, kamu nurut, guru kamu bilang begitu. Terus anak saya, what should I do, Mah? Gini deh, bilang sama guru kamu begini, Bu, saya mau tanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa membuktikan bahwa saya mampu. Saya bilang sama anak saya, nah, kalau cuman bisa ngerubah, semua orang bisa ngerubah. Kalau cuman bikin sesuai kurikulum, semua orang bisa bikin kurikulum. Tapi kalau kamu bisa merubah pendapat seseorang yang tidak percaya menjadi percaya, you are creating impact. Akhirnya proposal anak saya disetujui dan dia bikin survei yang dia melibatkan berbagai stakeholders. He is only 12, ya. Bukan saya bilang anak saya luar biasa, no, that's not the point ya. Tetapi karena cara berpikirnya adalah cara berpikirnya bagaimana apa yang dia lakukan memberikan dampak. Dan memang kebetulan waktu itu proposalnya dia itu tentang bagaimana membangun sebuah hub untuk anak-anak yang tidak se-privilege dia. Gitu loh. Mama kan bisa beliin aku komputer segala macam, tapi kalau anak-anak yang punya bakat seni atau bakat animasi tapi nggak bisa punya wadah, gimana ya, Mah? Itu, ya. Again, creating impact makes you a different leader. Ya. Dulu sering kali saya nah, kenapa ini penting? Karena only a good leader
will produce another leader. Yeah, and it starts from being knowledgeable, being innovative, being a good speaker, game changing, selalu punya tim yang kuat, being trusted, credible, dan selalu memberikan dampak. Next. Ini yang paling saya persiapkan setiap kali mau ngasih materi. Satu, saya selalu tanya kan, berapa orang sih yang datang, terus kemudian siapa crowd-nya, saya harus mempelajari karakter daripada crowd-nya, terus kemudian ini kenapa sih ada Center of Excellence bikin beginian gitu loh, buat apa gitu loh, terus kenapa mesti saya, ya kan, terus identify, ini yang datang kelasnya mahasiswa kah, pegawai kah, orang AP1 aja atau tidak. Karena kalau ini hanya orang AP1, mungkin ceritanya nggak beda loh. Karena saya tahu di sini ada orang di luar AP1, saya juga ngomongnya agak berbeda. Terus di antara teman-teman ini nanti, karena ini online agak susah ya, tapi kalau ini offline di depan masa, saya langsung biasanya punya habit memperhatikan siapa di antara mereka yang influencer. Influencer di sini, dia mungkin akan bertanya duluan. Satu. Dua, dia mungkin dari cara bahasa tubuhnya, dia mempengaruhi orang sekitarnya dia. Kenapa? Begitu saya identify di crowd itu, di audiens itu ada orang yang dia ternyata influence tetangganya. Saya punya habit, selalu pick on that person. Coba kakak yang baju biru, benar nggak kak? Kakak pernah ngalamin itu nggak kak? Otomatis kan dia memperhatikan saya kan. Jadi ya nggak ganggu, nggak bikin audiens kedua di situ. Ya. And biasanya saya juga melihat di antara tim, kalau itu tim kecil lebih enak ya, misalnya kelas yang isinya 20 sampai 60 orang masih enak. Tapi kalau yang 1.000 orang agak susah. Tapi begitu saya lihat kalau yang kelas 1.000 orang, saya lihat yang duduk di depan siapa aja. Nama-nama besar mana? I endorse leadership. Benar nggak Bapak? Jadi kenapa saya endorse? Sekaligus memberi respect kepada yang punya rumah atau yang punya acara atau siapapun yang punya jabatan di situ. Tetapi kalau misalnya ini kelas kecil, saya akan lihat di antara mereka, siapa yang kira-kira bisa menjadi bibit. Coba, Mas, kalau Mas yang melakukan gimana? Mungkin kalau nggak ditanya, dia nggak akan pernah berani bertanya. Tapi karena dia bertanya, karena saya tanya, dia jadi speak up. Dan yang paling penting, let them go. Biarkan aja, nggak usah takut dikontrol crowd-nya. Nggak usah, let them go. Kenapa? Setiap pertanyaan yang kita dapat dari mereka, satu ilmu kita nambah. Salah berpikir bahwa kita tidak belajar. Setiap kali saya ketemu crowd baru, disitulah saya belajar. Ya, next. Ini 5 menit lagi, Bu. Oke, next. Oke, ini leadership di text-nya aja langsung. Poin banyak. Leadership desire. Oke. So remember, sebagai pemimpin, it's not about you alone. It's from me to you. Jadi me-nya yang ada di kacamatanya me itu bukan apa yang kita melihat kita bagus, tetapi me-nya pikirin apa yang sedang mereka pikirkan. Kira-kira dari saya, apa yang mereka mau dari saya? Bagaimana mereka melihat saya? Bagaimana saya bisa share idea ke saya dan bagaimana saya bisa hadir untuk mereka. Ya, jadi pada saat kita saya di depan orang, bukan saya yang harus bagus, tetapi saya yang harus di-accept oleh orang lain. Makanya saya mengatakan ini sebagai leadership desire. Desire-nya kita di mata publik itu seperti apa? Itu kita sering lupa loh. Saking kepengennya kita tampil bagus. Wah, ini nih yang mulai. Enggak. Perhatiin bahasa tubuh orang di depan kita. That is why webinar itu susah. Karena saya nggak bisa terlalu banyak melihat muka orang. Jujur saya punya 2 slide di sini. Dua layar satunya ada di galeri untuk memudahkan saya juga untuk melihat bahasa-bahasa tubuh orang. Nah, next. Ini leadership communication. Ini cepat aja. Next. Di banyak gambar. Next. Pertama. Belum. Ya, there is no gap. Bagi yang nggak kenal saya, yang kenal saya pertama kali di tahun 2017, ini kan bekas ruangannya Pak Asrori, kan ruangan saya ini ya. The first thing I did, aku nggak beli kursi. The first thing I did, semua korden saya minta dibuka. Terang benderang ruangan saya. Saya emang takut gelap sih, jangan jujur aja sih. Terang benderang ruangan saya. Terus pintu saya buka. Saya bilang sama Mbak Riris waktu itu, selama dia bekerja on behalf atau untuk Angkasa Pura I, dia boleh melalui pintu ini
minta waktu dengan saya dan ngobrol dengan saya. Baik secara online, maksudnya secara WhatsApp ataupun ngobrol langsung. Dan kamu tidak boleh menahan. Hanya kamu boleh mengatur. Kenapa? Karena there should be no gap between a leader dengan us. And when there is no gap, your brand becomes stronger. Next, being you. Ya, maka itu ini being you. Saya nggak takut. Kebetulan foto yang dimasukin di sini lagi cakep-cakep sih ya. Ya, dari ini foto yang paling pojok kanan itu ada foto 9. Itu aku pertama kali masuk KP1 masih kinyis-kinyis tuh ya. Nah, sini makin banyak makin tembem. Tapi salah satu I like to take a picture with my kids. Ya, saya nggak bisa masukin foto anak saya yang paling besar karena masalahnya mukanya udah jadi begitu kan. Dan setiap kali saya mau posting dengan mukanya dengan anak-anak saya yang paling besar, saya harus izin. Mungkin karena udah dewasa begitu ya, jadi harus izin, nak, Chef boleh nggak fotonya saya posting berdua? Izin. Kayak yang ini masih kecil, mukanya masih zaman dia masih kecil, jadi masih boleh posting, ya nggak? Tapi dalam artian being you, I'm a mom, I'm a sister, I am a mom, I am a sister, I'm a friend, and I'm a team player. So your identity becomes you. Ingat itu, ya. And next, there is no box. Tadi gap, sekarang box. Nextnya lagi. Saya paling senang. Jadi tolong kalau saya ke cabang, saya selalu bilang GM jangan batasin. Oh, ibu harus makan di sini. Hello, makan ini enak banget. Ini di pinggir jalan, ya enggak? Saya selalu bilang, aku mau makan enak, aku bukan mau makan cantik. Ya kan? Indonesia kaya kulinernya, kaya alamnya, kaya budayanya. Dan itu nggak ada di dalam tembok bandara, adanya di luar. Begitu saya bisa meruntuhkan tembok bandara, saya bisa membawa kultur itu ke dalam bandara, bandara kita menjadi luar biasa. Connecting the world beyond airport operator with Indonesian experience. Saya pernah berkesempatan pergi ke airport Mumbai. Wah, keren banget airportnya. Keren banget Pak Widana. Nggak tahu Pak Widana, teman-teman ada yang pernah kesana nggak? Begitu, terus ada satu saat saya harus diajak makan di luar airport. You know what? Aduh, masih mending kalau lihat. Begitu pintu airport keluar, gerbang airport, apa yang ada di luar situ? Orang miskin luar biasa. Jadi kalau teman-teman boleh Google, kalau begitu keluar tembok, dijaga-jaga sama tentara kan, begitu keluar, orang miskin-miskin di luar. Gitu loh. And I said, nggak boleh. Tidak, ini airport itu bukan dibatasi oleh tembok, tetapi ini adalah sebuah ekosistem, sebuah komunitas. Sama halnya, bedanya saya dengan bapak-bapak dan ibu adalah jabatannya. Darah sama merah, ya kan? Kulit sama coklat. Ya mungkin putih kali ya. Kulit sama coklat, ya kan? So we're the same gitu loh. There shouldn't be any box. Oh, si ibu harus begini, si bapak harus begini. Nggak begitu. A good leader will not create your box for you. A good leader will open the boxes. Sehingga bisa seluas-luasnya. Dan itu begitu kita melakukan itu, brand kita juga expand makin luas. Next. Walk your talk. Ya. Penyuruh doang. Nah, no action, talk only. Benar nggak? Pernah itu istilahnya NATO ya? Aduh, NATO. yang pakai istilah NATO tuh yang umurnya udah ketawa setengah abad ya. No action, talk only. Udah nggak musim ya. Tetapi walk your talk. Kalau misalnya di lapangan ya ke lapangan lah, hangout lah dengan. Makanya kenapa teman-teman saya masih travel pada saat pandemi. Karena saya tahu teman-teman yang di lapangan di AP1 nggak ada pilihan kan. Kalau saya mau enak saya di rumah aja, WFA dari awal sampai akhir, ya kan? Takut juga kan sama COVID ya. Tapi terus teman-teman yang AFSEC, teman-teman yang layanan di lapangan, mereka ada pilihan nggak untuk WFH di rumah? Nggak ada. Walk your talk. Makanya mungkin di awal-awal saya ingat beberapa GM itu kalau misalnya saya ke lapangan, ibu udah mereka tuh siap-siap. Nah, 9.000 langkah nih, 12.000 langkah nih. Bukannya saya mau nguji ketahanannya para GM atau bapak dan ibu di lapangan bisa jalan jauh apa enggak. Tapi kalau bapak dan ibu nggak jalan di bandara sendiri, how do you know what's wrong? Ya, if I want to show you that kita memperbaiki, ya saya juga harus mau jalan.
nggak nunggu laporan di atas lembar kertas, benar nggak? Gitu. Jadi bukan saya mau menyusahkan siapa saja kalau saya datang ke cabang dengan jam saya yang panjang-panjang yang Bu nggak balik ke hotel, Bu nggak balik ke hotel. Bukan. Satu, kapan lagi kita bisa melakukan perbaikan, saya ada di situ. Kedua, yang mau ketemu, siapa tahu ide itu nggak dari GM loh. Ide itu bisa aja dari staff yang lagi ikutan bersama di situ, ya nggak? Nah, kapan lagi bisa ngobrol sama semua orang? Yang saya paling sedih itu adalah sebetulnya kalau di lapangan terus diikuti sama 25 orang. Lagi di bandara, guru-guru yang ngikutin banyak. Agak parno. Saya itu parno ditemenin banyak orang seperti itu. Kenapa? Satu, malu. Kenapa? Orang yang penumpang kan pada ngeliat, iya ada pejabat lewat. Loh, I don't like that gitu loh. Makanya seringkali saya suka ngomong sama para GM. Nanti abis ini kita duduk bareng yuk di mana ngobrol. Jadi teman-teman bisa ngobrol sama saya juga gitu loh. Tapi kenapa saya nggak mau melakukan itu di depan banyak orang yang sifatnya bukan karyawan? Karena saya adalah seorang penumpang juga. Nah, ya memang ada tambahan embel-embel saya mungkin direktur AP1. Tapi kan saya juga penumpang yang datang ke situ naik pesawat. Ya, jadi walk your talk doesn't mean only about kita memberikan contoh, apa kita melakukan yang kita janji, tetapi kita juga memberikan contoh kepada yang lain. Ya, dan ini yang saya paling banggakan di AP1. Next, it's all about family. Saya sengaja naruh 3 gambar ini, gambar yang paling kiri waktu itu datang Gading, Mas Gading ke sini, itu ya Pak Wendo. Pak Lukman dan Pak Wendo tuh diminta interview saya setengah mati, tapi akhirnya mau. Ternyata tidak semua orang bisa tampil depan YouTube ya, media ya. Tapi Pak Faik, tapi akhirnya Pak Lukman mau tampil dan keren, Pak Faik keren. Tapi kenapa di fotonya ada anak saya di pojokan lagi duduk bercanda sama Pak Faik? Ya enggak. Buat saya datang ke Angkasa Pura I bukan dapat jabatan, tapi dapat keluarga. I have 2 families. 2 amazing families. Satu yang di rumah, satu yang di kantor. Kenapa? Karena saya spend waktu dengan teman-teman di kantor, dengan di AP1 kan bisa lebih dari 8 jam sehari. Ketemu anak saya sampai rumah jam 7, jam 8 malam. Dia keluar sejam, haha, terus masuk kamar tidur. Besok pagi ketemu sejam. 2 jam saya ketemu sehari. Dengan orang di kantor ketemu 8 jam sehari. Tengah, kalau nggak salah ini again, jadi jangan kaget kalau teman-teman saya suka ngajak anak saya hangout dengan orang AP1. Saya ingin menunjukkan bahwa even sebagai seorang ibu, saya nggak membatasi anak saya bercengkrama, bergaul, dan tumbuh dengan AP1. Dengan dimanapun saya bekerja. Rich itu anak saya yang paling kecil, paling senang kalau saya kasih oleh-oleh sesuatu yang ada logo AP1-nya. Gitu loh. Jadi, jadi kalau saya pulang nih bawa kaos ya, ada Angkasa Pura I, can I have one? Saya bawa pulang kaos Hard Rock, kagak minta dia. Tapi saya pulang bawa kaos WS apa namanya, kalau kemarin si Pak Jati ngasih dari Lombok itu ya, yang kalau nggak salah yang white body udah bisa masuk A380. Anakku langsung, "Ma, keren banget kaosnya." Tapi aku bawa kaos Hard Rock, kagak minta. Ini buat aku, buat Mas aja deh. Gitu. Masa juga nanya, yang dari AP nggak ada, Mah. So that's brand. Saking cintanya saya sama brand saya, anak saya juga mencintai brand. Dan yang paling kanan, again, saya sengaja mengingatkan kita di sini ada gambarnya Pak Joni ya, almarhum. Once a family, ada Pak Joni, ada Pak Adi Nugroho ya, Pak Adi Nugroho udah pindah ya. Once a family, no matter where they are, they're always family. Keluarga tidak selalu sempurna, tapi keluarga will always back you up. Ingat itu, and a good leader will always remember that. So thank you. Next, finally, remember, raise your hand held up, karena Angkasa Pura I selalu number 1. Oke, thank you Pak Widana. Aduh, luar biasa nih Ibu. Jadi ini memang proses tidak membohongi kualitas gitu. Jadi kalau bicara brand, Bu Depi ini sebenarnya sudah membawa banyak brand ke AP1, sehingga brandnya beliau, tapi beliau bisa menyesuaikan betul. Jadi saya bisa membayangkan Bu, kalau Ibu cerita dulu katanya tomboy, kemudian itu saya kebayang Bu. Jadi Ibu kalau sudah naik, kalau dicerita naik pagar gitu, wih keren itu Bu. Kalau dulu Bu, orang tua bilang begini Bu,
orang pintar itu kan kalah sama orang cerdas ya Bu ya. Cerdik, sorry. Kemudian orang cerdik itu kalah sama orang beruntung. Kemudian orang beruntung itu kalah sama orang menang. Kalau Ibu ini betul-betul cerdik, Bu. Amin. Jadi tahu kesempatannya gitu. Orang udah dekat gitu ya, ambil kesempatan. Kemudian Ibu ini orang beruntung. Tadi di depan Ibu cerita bagaimana Ibu ada di sebuah lingkungan yang luar biasa, yang membangun karakter Ibu, kemudian bertemu dengan orang-orang yang baik juga gitu, yang bisa menginfluence Ibu sehingga menjadi seperti saat ini, luar biasa. Ibu, saya punya waktu nanti 30 menit ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan nanti saya pilihkan ke Ibu. Nanti sebelum saya simpulkan sedikit, tapi saya pikir teman-teman yang hadir sebenarnya juga sudah nyimpulkan, karena Ibu sudah, sebenarnya Ibu menyampaikan yang sudah tersimpul sebenarnya. Saya coba mulai dari Satria Panji Wijaya, Bu. Jadi saya sampaikan sedikit ini pertanyaan. Jadi dalam membangun personal branding, bagaimana cara menanggapi netizen? Wah, netizen nih Bu, yang maha benar kan? Netizen maha benar Bu ya? Yes. Yang kadang hanya judging, tanpa mengetahui persoalan sebenarnya dari suatu salah. Gimana nih yang maha benar gitu. Terus berikutnya bagaimana Bu cara kita menanggapi dengan elegan dan tidak terkesan marah atau terbawa secara emosi, dan apalagi jangan sampai marahnya itu di media sosial, nanti kena undang-undang ITE lagi kita, berat nih Bu. Kira-kira gimana Bu dari Ibu? Oke, aku balik ya. Pernah kepikiran nggak kalau orang yang ngejudge itu karena mereka merasa bahwa mereka pertama tidak tahu, atau mereka sendiri merasa bahwa mereka kan tidak tahu ya, tapi orang kalau bertanya tidak tahu tuh nanya masih manis. Tapi kalau orang yang mungkin nyinyir ya, mereka, sorry to say this, mungkin iri. Ya, nah jangan marah kalau orang ngiri sama kita. Bangga dong kalau orang ngiri sama kita, berarti you have something that orang lain nggak punya. Benar. Kita berada di depannya dia berarti Bu. Ya, nah tapi kebanggaan itu jangan dituangkan dengan pongah. Ya, biasanya kalau misalnya ini kalau kebetulan amit-amit ya, moga-moga nggak dapat yang nyinyir, nggak banyak yang nyinyir di IG ya. Tetapi kalau saya lagi ngasih materi, terus kemudian ada pertanyaan yang sulit ya, yang pertanyaan sulit atau yang memojokkan, nggak sedikit loh juga. Yang penting adalah how we answer it. Kalau di IG atau netizen, biasanya kalau misalnya pertanyaan yang nyusahin ya, biasanya hanya menjawab terima kasih gitu loh. Keren bang, terima kasih. Makasih ya udah dikasih masukan ya, will note it gitu. Jangan segan-segan ngasih masukan lagi gitu. Itu kalau di sosmed. Bahasa sosmed jangan pakai bahasa dewa. Saya turut prihatin. Bahasa dewa ya. Kenapa? Karena yang baca sosmed itu dari anak umur 7 tahun masih pakai account pakai account email bapaknya sampai orang tua. Ya enggak? Jadi take it lightly. Kalau di IG, Facebook, apalagi Twitter ya. Twitter itu kalau kata anak saya the painful truth. Karena kalau di Twitter tuh selalu postingannya sadis-sadis gitu loh. Nah, yang saya sarankan kalau misalnya dapat komentar yang tidak menyenangkan, jangan dijawab dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Thank you. Jangan terlalu serius juga jawabnya Bu ya. Jangan terlalu serius juga. Tapi berterima kasih karena orang itu sudah meluangkan waktu untuk berkomen. Ngasih komentar itu kan butuh waktu. Kenapa? Karena dia buka. Begitu dia klik, pertama dia masih ngeklik. Klik pertama dia ngeklik postingnya. Klik kedua, ya kan? Klik kedua dia klik tulisan komennya. Bagian ketiga dia ngetik komennya. Benar nggak? Udah 3 kali klik tuh. Berarti kan orang itu udah effort. Betul juga sih Bu. Thank you. Apakah komentarnya jelek atau komentarnya bagus? Makasih dulu dia udah mau baca postingan Anda. Gitu loh. Ya kan? Kalau nggak mau, ya jangan posting. Selesai urusan. Ya nggak? Atau jangan kasih komennya available untuk dikomentarin. Jadi, gini loh. 2 hal yang saya pelajarin dari sisi hospitality ya, waktu saya masuk ke AP1 adalah, yang dari sebelum juga ya, tapi waktu sengaja saya jadikan way of life. Pertama, selalu
jangan segan-segan menyampaikan terima kasih karena orang udah peduli. Apakah pedulinya dengan komentar jelek atau pedulinya dengan komentar bagus, tapi orang sudah peduli. Ya. Yang kedua, jangan lupa minta maaf kalau misalnya kita menyinggung. Ya, gitu loh. Kita kan nggak tahu postingan kita bisa saja menyinggung. Karena niat kita baik, oh gini-gini, tetapi ternyata ada orang yang, aduh dia lagi mengalami bad day, atau mungkin itu membangkitkan memori yang jelek, sehingga dia jadi tersinggung. Saya tersinggung, dia menyampaikan sesuatu yang nggak enak. Apalagi dia ngomong, saya tersinggung, ibu ngomong begini. Sampai, aduh saya mohon maaf, tidak termasuk. Ya kan? Jadi, do not be afraid to say thank you, and do not be afraid to say I'm sorry. Gitu. Itu dua ya, Bu ya? Ya, tidak menjadikan kita manusia yang buruk karena kita mengucapkan terima kasih atau kita meminta maaf. Ya, gitu. Itu bukan hanya di media sosial kali Bu ya, dua hal itu. Oh, dimanapun. Dimanapun itu. Di media sosial menjadi lebih susah lagi karena time itu tidak bisa kita tidak bisa atur, ya. Ternyata mereka yang komen itu juga Kemal juga berarti. Kepo maksimal. Kepo maksimal. Iya. Oke, Bu, yang kedua Bu. Jadi ini dari siapa nih? Mary, Bu. Fake branding ya? Ya, fake branding, Pak. Jadi gimana nih, Bu? Jadi kalau ada orang yang menampilkan seperti apa nih? Dua apa, Bu? Dua penampakan gitu, Bu. Jadi apa yang dibicarakan, apa yang ditunjukkan itu berbeda dengan sebenarnya. Mungkin apa yang dipertontonkan di media massa, di media sosial, ternyata berbeda, 180 derajat. Kira-kira seperti ini gimana, Bu? Oke, aku jawabnya dengan sebuah circumstance ya, sama sebuah story ya. Waktu saya pertama kali masuk ini, saya bilang sama Pak Faik, Pak, the only way AP1 akan kedengaran apabila Bapak kedengaran. Ya kan? Karena di AP2 itu Pak Awal very powerful figure, very strong. Itu saya memang spesialisasi saya memang creating brand ya. Bukan karena saya belajar, karena mungkin karena kebiasaan. Nah, waktu itu saya bilang sama Bapak, Pak, kita akan saya minta waktu itu korseknya masih Pak Israwadi. Saya bilang Pak Israwadi, mulai sekarang semua press release is about performance. Terus yang kalau Bapak tampil sebagai narasumber, sebagai ini, gitu loh. Nah, pokoknya arahnya ke situ. Tapi ada satu persyaratan dari saya. Tidak at any point saya mengizinkan Pak Faik atau siapapun di antara kita pura-pura ngangkat bagasi kah, pura-pura jadi security kah di sosial media ataupun di pemberitaan. Bohong itu. Nggak ada direktur tiba-tiba ngelap lantai, itu bohong. Ya, saya ngambil sampah yang kececer mungkin, tapi tiba-tiba pakai kostum ngelap lantai atau tiba-tiba jadi porter, kagak. Ya, don't do that. Itu fake branding. The real brand is Angkasa Pura I pencapaian segini. Kita mencapai segini. Bapak kalau ditelepon media, Bapak angkat. Kalau Bapak nggak bisa menjawab, mohon maaf, saya lagi meeting, nanti saya kirim pertanyaannya, nanti saya bantu jawab. Emangnya medianya nggak tahu kalau misalnya yang bantu jawabnya Pak Korsek? Tahu. Tapi sebagai orang nomor 1, sebagai direksi, kita kan nggak mungkin ngasih angka yang salah. Tetapi kita tidak perlu menjadi orang lain. Sebentar ya, saya siapkan datanya, kebetulan saya nggak pegang datanya. Gitu loh. Gitu. Terima kasih ya udah tanya. Gitu. That again, don't try to answer something that you cannot. That's fake branding. And don't try to be something that you're not. Ya enggak. Makanya saya jujur, orang berpikir gini, saya mau tanya. Pak, saya tadi bilang saya paling takut sama crowd. Saya itu paling takut speech. Oh enggak, Bu Devi speech-nya bagus. Padahal nggak tahu saya takut speech kan. Saya paling takut sama massa. Padahal saya sering banget, saya takut sama massa, tapi saya senang jadi pembicara. Susah kan? Saya takut sama kedalaman air, tapi saya diving. Apakah saya fake? No. Saya berusaha mengalahkan ketakutan dan kelemahan saya menjadi sesuatu yang menguntungkan saya. Kalau fake berarti saya berusaha menjadi orang lain. Dan saya, oh gue jago diving, gue
aku jago diving, aku jago pembicara, aku jago. That's salah. Ya, itu. Jadi bagaimana kalau kita menghadap itu yang be yourself, itu yang paling penting. Kenapa? Jeleknya fake branding. Pernah dengar istilah nggak? Kalau misalnya bau busuk tuh lama-lama juga kecium, ya nggak? Apapun yang kita sembunyikan, suatu hari akan muncul di permukaan. Dan jeleknya orang berbohong, nih ya, terutama mereka-mereka yang pada bohongin pacar ya. Jelek sekali bohong, akan muncul kebohongan kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, dan susah nutupnya. Jadi mendingan apa adanya. Jadi kalau udah kadung bohong, ketahuan, yang mendingan jujur aja. Ya? Sekali aja bohongnya, Bu ya. Pokoknya kalau ketahuan jangan bilang tidak. Ini kalau udasan bohong tuh yang paling cepat, yang paling nyambung tuh biasanya cowok-cowok nih. Sorry for stereotyping. Oke, next. Oke. Jadi itu sudah 2, kita punya masih waktu lagi sedikit. Satu lagi nih, Bu. Butuh berapa lama waktu sih, Bu, seseorang untuk mewujudkan suatu personal branding? Kemudian tolak ukurnya itu seseorang yang sudah memiliki branding itu seperti apa sih, Bu? Dan yang berikutnya, pernahkah Ibu menemukan seorang leader yang sama sekali tidak memiliki personal branding, Bu? Oke. Wow. Kapan dan berapa lama? Itu tergantung target kita. Gini ya. Kalau teman-teman punya target, saya ingin menjadi direktur utama. Ya, that means your brand berhasil pada saat teman-teman jadi direktur utama. Kalau teman tanya ke saya, apakah personal branding saya sudah tercapai atau belum? Udah. Dan udah sejak 2 tahun yang lalu, Pak ya. 2 tahun. Kenapa? Target saya sederhana. Saya nggak pernah minta jadi orang terkenal. Saya nggak pernah minta jadi direktur. Jujur, saya nggak pernah ngimpi jadi direktur di BUMN. Waktu saya masuk BUMN, seluruh teman-teman saya di NGO pada lompat dari bangku. Hah? BUMN? Nggak salah nih dari NGO. Dari LSM ya, dari LSM. Ya. Aktivis jadi di BUMN. Nggak salah. Karena selalu kan konotasinya BUMN kan. Dari kita tahu sendirilah konotasi BUMN seperti apa. I don't have to say it. Karena saya tidak melihat itu di AP1 gitu loh. Nah, tetapi begitu saya masuk AP1 and then saya bisa membuktikan, wah gila ya, terus keluar dari mulut dari teman-teman saya di Ejo, gila ya Angkasa Pura I keren banget ya, udah ngelawan illegal wildlife trade karena mereka WWF ya rata-rata, terus kemudian sudah melakukan perubahan begini, lurus ya, itu buat saya is an achievement. Ya, jadi kalau ditanya untuk Angkasa Pura, untuk saya di AP1, apakah personal branding saya udah dapat apa belum? Udah. The day orang ingat saya bukan sekedar Devi Suraji, tapi ingat saya sebagai Angkasa Pura I. Apakah saya mulai dari nol lagi kalau saya tempat yang lain? Mau nggak mau. Karena, again, moto hidup saya, bumi dipijak, langit kujunjung. Ya kan? Jadi, kapan atau berapa lamanya? Kita sendiri yang harus menentukan. Target setiap orang nggak sama. Ada orang yang udah jadi ada orang yang sudah kaya raya, sudah jadi pejabat, udah mungkin udah 20 tahun menjabat, nggak puas juga. Ya loh, jangan salah ya. Jadi kepuasan itu tergantung level kapan atau berapa lamanya tergantung target yang kita set. Anak saya tanya, anak saya itu kan yang kecil tuh pernah cerita sama saya, Ma, kita kan sebagai orang tua itu kan punya grup WA ya, kalau yang udah punya anak yang punya anak ya, kan selama online, selama pandemi ini kan kita anak-anak sekolah tuh banyaknya online kan. Nah, terus dari sebelumnya pun kita dengan orang tua murid, sesama orang tua murid sama guru itu punya WA group kan. Nah, ada WA group yang tidak melibatkan gurunya. Karena mungkin orang tua murid ada mau saling curhat atau mau ngasih hadiah sama guru whatever lah gitu kan. Ada WA grup orang tua murid, ada WA grup orang tua murid dengan guru. Nah, saya tanya dong sama anak saya dong, Rich, kamu punya kan WA grup dengan your teacher kan? Aku tahu. Ya ada lah.
Kamu punya WA group dengan teman-teman kamu nggak? Ada. Oh, oke. Terus waktu itu saya lagi ngebahas urusan bully soalnya. Jadi saya penasaran. Tapi semua anak di kelas kamu ikut dalam WA group yang only for students kan? Enggak, mah. Oh iya. Siapa? Kenapa? Enggak. Kenapa? Aku tanya. Ya, di kick out sama yang lain. Oh ya? Terus aku tanya, siapa? Kasihan amat. Ya, akulah. My reaction is like sama dengan Pak Widana. Aku sampai ketawa. Sorry, I'm so sorry. I know saat itu aku menjadi ibu yang luar biasa parah. Saya menjadi ibu yang tidak baik karena menertawakan anak saya. Aduh, mohon maaf. I'm so sorry. Are you okay? Saya tanya dong, are you okay? Terus dia bilang, yeah, I'm fine. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, mah. Mereka banyak kan juga ngomongnya chit-chat. Kalau itu urusannya kelompok kerja, kelompok belajar, kita punya WA group yang lebih simple gitu loh. And then I asked him, ini kan masalah about brand ya. Terus aku nanya, kamu sendiri nggak apa-apa mah. Tapi mama ingat ya, catat ya. One day saya akan nunjukin kepada teman-teman di kelas aku kalau aku akan menjadi orang yang sukses. That's his target for brand. Ya, jadi setiap orang punya target brand masing-masing, gitu loh. Saya ingin menjadi seorang ibu yang luar biasa. Salah satu brand yang saya paling berat untuk compete adalah menjadi seorang ibu. Karena saya tahu saya bukan ibu yang sempurna. And I have a lot of flaws ya. Jadi saya itu selalu tengah-nganga, selalu ngecas kalau ngeliat cerita-cerita tentang ibu-ibu yang luar biasa, how they take care of the kids, bagaimana mereka menciptakan masakan yang luar enak, amazing. Karena I can never do that. Gitu loh. Jadi, again, setiap orang punya target masing-masing. Kalau untuk target saya di AP1, karena setiap kali saya masuk ke ruangan manapun orang ingat, oh angka Sopra 1, oh ya udah aman. Jadi target brand untuk AP1 saya dapat. Tetapi teman-teman harus menetapkan target masing-masing. Terus yang kedua, apakah pernah, yang ketiga ya kalau nggak salah, pernah ketemu orang yang tidak punya personal branding yang bagus? Oh, banyak, bos. Banyak, and I really feel sorry. Banyak. Kenapa? Bukan salah dia, mungkin nggak ada yang ngasih tahu, gitu, ngerti nggak? Ya kan? Yeah. Jangan salah. Ada orang udah jadi pemimpin, tetapi takut ketemu orang, ya nggak? Tapi pipi BUMN sebelah kan, Bu, bukan di kita kan? BUMN sebelah. Bukan di kita kan? Enggak. Di kita nggak ada. So far, di kita so far, I'm very proud to say our leaders are amazing. Ya, baik BO. Jangan salah teman-teman ya. Jadi termasuk yang di luar AP1 ya. Saya bangga dengan kekompakannya BOD AP1. I have 7 brothers. Ya, kakak tertua yang kebetulan sekaligus CEO ya, kakak tertua di root kita yang selalu memastikan kita stick together. Walaupun dengan gayanya yang kadang-kadang malu-malu, ya kan Bapak kan kalau senyum susah kan, malu-malu, tetapi he's always sabar ngadepin kenakalan adiknya yang bertujuh ini. Nomor 2, kakak Luki, ya Pak Lukman, yang nggak pernah banyak ngomong, tapi kalau sekali ngomong, get things done. Bandara, jadi, itu Pak Lukman. Kakak ketiga, Pak Arifin, yang baru masuk ya. Oke, silent mover. Oke, tolong beresin semua. GS rapihin. Berusaha mengakomodasi adik-adiknya yang badung-badung dan menjadi bridge kepada itu yang kadang-kadang Pak introvert juga sih Bapak ya. Terus ya, kakak berikutnya, kakak ini apa namanya? Saya kan tengah kan urutannya, berarti saya. Habis itu kakak berikutnya Pak Wendo. The orang yang ngontrol operasi sebesar itu, tapi hatinya kayak sweetheart, kayak teddy bear, ya enggak? Bayangin orang sepowerful itu hatinya sweetheart, ya enggak? Berikutnya nih kakak Badung nih, si Pak Dendi, ya kan? Kenapa kalau dia nggak Badung nggak bisa pengembangan usaha? Karena kerjanya ngedobrak terus, bandara baru, menghadapi segala sesuatu yang tidak ada di peta sebelumnya di AP1. Terus Pak Andi, nih. Kakak yang kadang-kadang Pak Andi itu orang ada orang keuangan nggak? Kadang-kadang galak ya bukan main. Kenapa? Kalau dia nggak tegas, cost leadership kita ke jalan, ya benar nggak? Dan yang terakhir Pak Israwadi, kakak kepatuhan ya. Kalau mau nggak mau dihajar kiri kanan, tetapi tetap harus senyum.
Kenapa? Kalau sampai nyampe ke mejanya Pak Isra, berarti ada masalah. Dan dia tetap harus tersenyum menghadapi sejuta stakeholder yang harus beliau hadapin. Ya, the way saya bangga dengan 7 BOD lainnya. Kenapa? Karena itulah family. Dan otomatis karena di atasnya BOD-nya kompak, ke bawahnya menjadi kompak. It's all about family, and that is our brand. Itulah, and that is the reason why kita bisa menjadi nomor 1. Oke Bu, nama satu lagi ya Bu ya? Boleh. Boleh. Berarti branding saya ini suka nawar soalnya. Oke. Jadi saya cocoknya belanjanya di pasar kayak Ibu tadi tuh yang beli baju yang murah itu Bu. Jadi dari siapa nih, Mas atau Mbak ini ya, San Faris. Jadi berkaitan dengan personal branding, apakah ada Bu sebuah mekanisme dalam membentuk personal branding yang sesuai dengan personal kita? Itu yang pertama. Kemudian personal branding yang baik itu seperti apa sih Bu? Apakah yang sesuai karakter kita atau sesuai karakter perusahaan? Kemudian bagaimana cara kita bertahan dalam lingkungan yang kurang menunjang personal branding? Nah ini nih, ini yang pahit banget nih. Kalau Ibu tadi enak nih dapat lingkungan yang bagus Ibu. Tapi sekarang nih kayaknya enggak nih Bu. Yang pertama masalah bagaimana kita men-shape personal branding. Tadi kayaknya kalau nggak salah udah it start from us. Ini pertama sama kedua berkaitan lah. Hampir mirip ya. Kita membangun personal branding kita tentunya dari kita dulu. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat saya bolak-balik nyebut AP1. Ya. Mau AP buat saya kebanggaan saya terbesar Angkasa Pura I. Brand yang saya bangun untuk saya sendiri pun akhirnya menjiwai Angkasa Pura I gitu loh. Jadi saya harus disiplin, saya harus inovatif, saya harus melayani, saya harus membangun negeri, saya harus membangun konektivitas. Sampai to the point kadang-kadang ya yang dikerjakan orang AP1 nggak hanya di bandara loh, jangan salah. Di Jogja kita bangun sampai kita bikin konektivitas intermoda shuttle bus dari titik-titik yang ke bandara. Orang bisa bertanya, nah itu bukannya tugasnya Hubdar, Dinas Perhubungan Darat. Ya, tapi kalau nggak ada yang ngerjain, bandaraku kosong bukan? Ya nggak? So, how you start your brand, tadi materinya ada, nanti mungkin materi juga bisa di-share ya Pak Widana. Start your brand, it starts from yourself. What do you want for yourself? Apa yang teman-teman atau kakak-kakak atau bapak ibu mau untuk bapak ibu? Targetnya, kalau targetnya akan menjadi seorang direktur, ya belajarlah tentang finance, tentang GCG, pelajari semua yang harus dilakukan. Kalau perlu ngambil S2, S3, ya itu kalau emang itu menjadi persyaratan yang bisa ngebus brand kita, ambillah, kenapa enggak gitu loh, ya kan? Tapi kalau misalnya target kita bukan itu, kan ada loh orang yang targetnya saya nggak perlu jadi direktur, saya bahagia kalau udah jadi karyawan tetap. Ada loh yang seperti itu. Ya sudah, dan integritas Anda lah yang diperbaiki, ya enggak. Tapi ada juga yang enggak saya nggak puas kalau saya nggak bisa belajar seluas-luasnya. Oh berarti ketahuan, one day dia akan lompat. Nah di situ dia belajar apa yang network dia harus dikembangin. Setiap orang, nah itu yang target-target itu yang menentukan brand kita mau seperti apa. Ya, kita mau menjadi orang yang energetik kah? Kita mau menjadi orang yang akan disuruh di sini sampai pensiun kah? Kita akan menjadi orang yang oke, saya siap ditugaskan dimanapun. Walaupun apalagi sekarang kita holding kan, Injourney di atas saya ini Injourney kan. Depannya kan penempatan nggak mungkin di AP1 aja. Bisa saja jadi direksi anak di BUMN yang lain. Di dalam holding ini bisa saja menjadi direktur di tempat yang lain, gitu loh. Karena dan jangan itu itu direktur pastilah. Bisa saja bisa menjadi staff VP di BUMN yang lain. Jadi pada saat seorang manajer ngeliat ke atas, atasnya udah bukan VP AP1 lagi, atasnya bisa VP-nya Garuda, bisa VP-nya TWC, bisa VP-nya Karina, you never know gitu loh, ya. Dan makin lama kesulitannya makin besar. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita di posisi yang nggak sesuai dengan personal brand, ya, saya selalu bilang, saya kalau nggak salah pernah di interview sama siapa ya, TV ke terakhir, if it's time to go, it's time to go. Saya selalu berpikir tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak cocok. Cocok apa enggak itu adalah di sini, mindset.
Kalau mindset kita udah mengatakan kita nggak cocok, kita nggak akan cocok. Kalau mindset kita udah mengatakan, gini, ambil contoh sederhana. Pak Widana, terima kasih Bu Devi meluangkan waktunya, ya kan, untuk bisa ikut di webinar ini. Kalau saya bilang sama Joel, saya nggak punya waktu, sampai kapanpun saya nggak akan punya waktu untuk hal seperti ini. It's mindset that we have time. It's mindset that kita fit in. Ya enggak? Yang membedakan adalah pada saat kita berada di sebuah area yang mungkin tidak kondusif suasana kerjanya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang pemimpin di situ? Brand kita adalah apakah kita menjadi the follower atau brand kita menjadi the game changer. Ya enggak? Di situ kita muncul. Tapi enggak ada tempat yang mengatakan personal brand kita enggak cocok. No, personal brand kan kita ngatur. Ini sama aja dengan Pak Faik ngomong sama para VP. Yang bikin cap tanda tangan kan direktur utama. Ya no? Manusia juga yang bikin. Berarti kan kita juga yang bisa mereview. Kita yang menentukan apa yang cocok buat kita. Nggak bisa orang lain. Ya, jadi kalau kita mengatakan, kita nggak cocok, bukan personal brand kita nggak cocok. Tetapi mungkin cara berpikir atau mungkin bawaan hati kita yang nggak cocok. Ya. Lagi galau kali Ibu ya. Maklum hari Jumat. Kalau Bu Devi bilang tadi nggak punya waktu, saya akan kejar Bu. Terus pokoknya sampai Ibu saya dapat Bu. Biar sharing dari rumah kita Bu. Habis ini siap-siap Bu, kita undang lagi Bu. Ada di model yang lain. Ya, apa nggak yang diberikan untuk Makassar Pos 1? Ya. Oke, saya kira demikian Bu. Mohon teman-teman yang menyampaikan pertanyaan yang belum bisa kami kami sebutkan di sini karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan coba minta ke Bu Devi kalau ada hal yang perlu dijawab kali Bu ya, yang bisa diberikan komen, nanti kita coba hubungkan. Tapi sebelum saya nanti mengakhiri Bu, jadi beberapa tadi luar biasa dari bicara personal branding, Ibu mengkaitkan bicara tentang personal branding leader. Yang saya dapat tangkap beberapa catatan, pasal-pasal gitu Bu. Jadi branding ini adalah sebuah value sebenarnya. Value daripada seseorang. Apa yang ingin kamu tunjukkan? Baik dari sisi keahlianmu, keilmuan, kemudian personality dan segala macam, sehingga itulah yang dianggap, yang dipersepsikan oleh orang terhadap diri kita. Jadi menyambung akhirnya biarkanlah orang lain akan menilai kita seperti apa, bukan kita, itu Bu ya, bukan kita justru menyampaikan, saya orang baik, gitu. Ternyata apa yang kita lakukan tidak baik-baik amat sehingga menjadi kontraproduktif. Kemudian yang kedua, ketika kamu punya kesempatan, raihlah itu kesempatan. Kalau kamu ingin didengar, berbicaralah, kira-kira begitu. Kemudian kalau kamu ingin dilihat, berdirilah, gitu ya Bu ya. Ya. Jadi kalau kita kaitkan kemudian dengan leadership, jadi jangan khawatir, everybody is a leader. Minimal menjadi leader di rumah tangga, gitu kira-kira. Itu sebenarnya iya, strateginya juga ada. Betul Bu. Jadi impact-nya sama. AP1 bicara cost leadership, di rumah tangga juga bicara cost leadership, sehingga jadi saya pikir itu yang bisa saya katakan. Jadi leader, kalau bicara leader tidak lagi bicara hanya diri sendiri, tetapi karir ataupun pencapaian diri sendiri. Seorang leader harus mulai bicara tentang orang lain, bahkan yang terakhir, leader juga harus bicara tentang bisnis, kira-kira gitu. Jadi tidak hanya bicara diri sendiri dan orang lain, justru ke bisnis berikutnya. Saya ingin memetik sebuah quote Bu dari Mary Riana Bu. Ini saya sebenarnya kepo-kepoin Ibu juga Bu dari kemarin Bu, cari-cari Ibu nih segala macam ini Ibu gitu. Saya jadi intel juga. Kemal. Jadi, Kemal, kepo maksimal. Mary Riana itu bilang bahwa kita semua adalah CEO dari brand kita sendiri. Nah, CEO dari kita. Kemudian menurut beliau bahwa personal branding itu dilakukan dengan satu, bahwa kita tahu persis apa kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian kita paham juga apa yang kita inginkan. Nah, tadi selaras dengan disampaikan oleh Bu Devi tadi. Kemudian buatlah rencana dan eksekusi yang matang untuk kita bisa menjadi itu. Tadi juga disampaikan oleh Bu Devi. Yang terakhir nih,
Bapak Ibu bahwa tidak ada yang bisa kita raih kalau kita tidak punya konsistensi untuk mewujudkan itu semua. Nah, sehingga kuncinya adalah personal branding terletak pada, tadi juga Ibu bilang ini, ada keunikan dan konsistensi dari kita semua. Saya pikir itu Ibu Devi dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar series kita hari ini. Saya kira sebenarnya ini kalau dikasih waktu 3 jam nih kurang, karena banyak yang mau kita, saya mau ngorek-ngorek juga sebenarnya. Ibu dulu mindsetnya NGO, kemudian masuk ke korporasinya punyanya BUMN lagi. Yang tahunya sih NGO ya Bu ya, LSM itu gitu sama ini gitu kan. Tapi Ibu bisa membranding dan kemudian bisa accept di tempat ini. Kemudian selamat kepada 4 orang tadi yang sudah terpilih menyampaikan pertanyaan terbaik. Kemudian nanti tolong disampaikan kepada tim kami, Satria Panji Wijaya, kemudian Mary, kemudian Bu Anggres, kemudian satu lagi tadi San Paris menghubungi kami untuk bisa dikirimkan saldo link aja masing-masing 100.000 rupiah. Bu Devi, saya bersama tim mengapresiasi waktu yang Ibu sampaikan dan sharingnya. Kami sudah titipkan sebuah plakat kepada Ibu. Ya. Jadi ini mohon Bu bisa kira-kira. Coba kelihatan. Oh, ini nggak pakai green screen soalnya. Sebentar. Nah, iya. Saya pilihkan Bu karena memang Ibu pilihkan tokoh Sri Kandi karena Ibu. Sri Kandi ya? Aktif banget Sri Kandi. Karena iya Bu. Jadi Ibu ini dari tadi lompat pagar itu sebenarnya laki-laki Bu. Itu gitu. Jadi Sri Kandi ini sebenarnya juga yang diingat sama Pak Widana lompat pagarnya. Seorang tokoh yang mampu mengerjakan pekerjaan laki-laki sekali. Kemudian Ibu tadi bicara tentang ketegasan, berani, dan terhadap hal, segala risiko yang Ibu raih. Kemudian tidak henti-henti untuk Ibu belajar, begitu. Kemudian bisa tetap tampil cantik nih Bu sebagai perempuan. Ya, kira-kira itu Bu. Jadi kita kepingin menginfluence kepada seluruh peserta, khususnya AP1, bahwa mari kita menunjukkan, membuat, dan accept brand personal kita, lebih accept kepada perusahaan kita. Kira-kira itu Bu ya. Karena saya buka dengan pantun Bu, saya tutup. Pantunnya aku berikan ke Pak Widana saja. Kita berbagi-bagi porsi brand. Iya. Jadi kalau ke pantai itu pakailah topi. Karena kalau di pantai terlihat pasirnya bersih. Kepada Ibu Devi, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke. Demikian Bapak Ibu sekalian, rangkaian sharing dan tanya jawab yang sudah kita lalui hampir 2 jam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, baik dari meningkatkan citra diri dari masing-masing kita maupun relatifnya kepada perusahaan khususnya AP1 yang kita cintai dan kita banggakan, sambil menunggu juga momen dan timing untuk kita bisa bangkit kembali dan kita dengung-dengungan sebagai reboundnya AP1. Mudah-mudahan di akhir tahun ini tidak ada gejolak, itu tanda petik Bu ya, gejolak si unicorn. Jadi kita bisa lebih cepat untuk rebound. Saya kembalikan ke Kakak Mary untuk bisa memandu acara berikutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Devi dan Pak Widana. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Luar biasa sekali pemaparan dan sharing session yang diberikan dengan poin-poin yang memotivasi dan membangun. Semoga membawa manfaat dan menambah pengetahuan bagi seluruh peserta webinar kali ini. Saya Mary undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sampai jumpa lagi di webinar yang lain. Salam sehat untuk semua. Terima kasih.